untuk apa namanya, tetap mencari informasi, mencari ilmu, menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan untuk menambah value kita di tempat kerja, khususnya yang terkait dengan K3 lingkungan kerja. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat ya slide saya ya? Oke, suara saya sudah cukup jelas, Mas Arief? Jelas, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Hari ini, insya Allah kita akan sama-sama bahas tentang pengetahuan dasar pekerjaan K3 lingkungan kerja dan juga bahan-bahan berbahaya. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini di pekerjaannya atau di tempat kerja sudah sangat sering berhadapan dengan namanya, K3 lingkungan kerja, apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, kita sama-sama buka lagi, kita sama-sama enhance lagi yang terkait dengan K3 lingkungan kerja berdasarkan, dasar-dasar hukum yang nanti akan kita buka juga sedikit ya. Oke, outline yang akan kita bahas pada hari ini mulai dari dasar hukum, tentang pekerjaan K3 lingkungan kerja, kemudian, apa sih skop pekerjaan K3 lingkungan kerja tersebut sendiri, kemudian peran dari K3 lingkungan kerja, kemudian ada prinsip-prinsip kerja dari pekerjaan di K3 lingkungan kerja atau K3 linker ya, biasanya kita memudahkannya menyebutnya seperti itu. Oke, kemudian dasar hukumnya ini, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor. Jadi ternyata di tahun 1969 itu masalah hygiene itu sudah diatur, sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969. Itu dia merupakan, persetujuan dari, konvensi ILO sebelumnya dan dimasukkan kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 3 di Indonesia tahun 69. Kemudian ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yang merupakan payung hukum dari semua aspek di dalam kegiatan atau, aspek K3. Kemudian masuk juga di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian ada PP 50 Tahun 2012 tentang implementasi sistem manajemen K3 dan, yang paling spesifik itu diatur di dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Oke, kita masuk ke pekerjaan K3 lingkungan kerja. Kenapa sih K3 lingkungan kerja itu penting gitu ya? Kita melihat ternyata dengan, semakin majunya, zaman, semakin majunya industri, sekarang industri udah masuk ke, katanya revolusi industri, 4.0 gitu ya. Di situ juga banyak teknologi yang diterapkan, banyak, sistem-sistem yang sekarang ini diadopt oleh, industri ataupun, organisasi untuk memudahkan pekerjaan, kemudian untuk meningkatkan kinerja gitu ya. Tapi ternyata, eee, berjalan seiringan dengan itu, kita juga akan semakin banyak berhadapan dengan berbagai jenis faktor bahaya di tempat kerja. Di mana faktor-faktor bahaya tersebut itu diketahui memiliki potensi, memiliki risiko terhadap kesehatan maupun keselamatan dari pekerja. Kemudian jika dikaitkan dengan potensi, terhadap kesehatan, di tempat kerja itu diketahui, kisaran sekitar angka 2,3 juta kematian, terkait pekerjaan setiap tahun itu terjadi. Kemudian ada, sebesar 2 juta dan 0,3 juta, cedera itu juga terjadi akibat faktor di tempat kerja. Kemudian juga diperkirakan terjadi 300 ribuan kematian setiap tahun akibat paparan partikulat di udara, gitu ya. Ini ada asma akibat kerja, kemudian ada, PPOK, kemudian ada kejadian pneumokoniosis gitu ya, yang ditemukan atau diperkirakan, terjadi akibat, pekerja itu setiap hari berhadapan dengan faktor bahaya, debu atau partikulat. Kemudian ada 107.000 sampai 194.000 kematian setiap tahun itu disebabkan oleh, pajanan dari asbes gitu. Kemudian ada sekitar 152.000 kematian per tahun akibat pajanan karsinogen yang ada di tempat kerja. Kemudian kalau kita membahas tadi kan kita banyak, sebutkan bahwa faktor-faktor bahaya tersebut itu,
eksis atau ada di tempat kerja. Nah, ketika kita bicara tempat kerja, apa saja sih atau, lingkup apa yang akan membatasi faktor-faktor yang akan kita kendalikan atau yang akan kita tangani gitu ya. Nah, di sini disebutkan yang dimaksud dengan lingkungan kerja kita, kita berikan dulu nih pengertian ataupun definisinya apa sih yang dimaksud dengan lingkungan kerja tadi. Di situ disebutkan adalah aspek hygiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, terkait ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Jadi kalau misalnya, rekan-rekan semua melihat, apa sih yang ada di dalam lingkungan kerja, itu sebenarnya elemen-elemen yang kita setiap hari berinteraksi ya, yang kita berhadapan setiap hari di tempat kerja, baik mulai dari kalau misalnya fisika misalnya, ada, eee sumber panas, kemudian ada, mesin yang menghasilkan bising atau yang menghasilkan getaran, terus kemudian kita juga berhadapan dengan bahan kimia, dengan faktor biologi gitu. Jadi semua yang ada di dalam lingkungan kerja yang sifatnya itu, mendukung terjadinya proses, atau aktivitas kita bekerja di tempat kerja itu ternyata masuk di dalam, skup atau lingkup yang diatur di dalam K3 lingkungan kerja atau K3 Lingkar. Kemudian tadi disebutkan aspek hygiene di tempat kerja. Apa yang dimaksud hygiene? Hygiene itu adalah usaha kesehatan preventif. Di sini ada kata-kata preventif yang menitik beratkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Kemudian kadang kita suka mengenalnya dengan istilah mungkin, seperti personal hygiene gitu ya. Jadi seperti kebersihan, personal gitu atau pribadi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sanitasi. Kalau sanitasi ini dia, program preventif juga yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Jadi, lebih kepada, eee, kondisi di sekitar, personal ataupun manusia tersebut. Jadi ketika kita menyebut yang namanya hygiene sanitasi, di situ ada pekerja atau ada manusianya, kemudian ada, faktor-faktor yang berada di sekitarnya gitu ya. Itu juga semuanya masuk dalam aspek yang diatur dalam lingkungan kerja. Kemudian apa saja sih yang dilakukan pada pekerjaan K3 lingkungan kerja ini? Di sini disebutkan, pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja dilakukan melalui kegiatan yang pertama, kita melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja. Di sini ada kata-kata pengukuran dan pengendalian berarti di sini ada proses untuk mengukur. Jadi kita mau tahu nih, tadi dari semua faktor-faktor yang ada di area kerja kita, baik berupa fisika, kemudian kimia, kemudian biologi, kemudian ergonomi dan psikologi, itu seberapa besar atau seberapa jauh akan mempengaruhi, kesehatan dari pekerja, atau seberapa, kadarnya seberapa baik, seberapa bagus, sehingga dia bisa memastikan bahwa tempat kerja itu bebas misalnya dari penyakit akibat kerja ataupun dari kecelakaan kerja. Itu yang dilakukan di, pekerjaan K3 lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, kita di situ ada melakukan penerapan. Jadi kita mengimplementasikan tadi yang disebut dengan hygiene dan juga sanitasi. Jadi, kebersihan, upaya preventif yang terkait dengan kebersihan personal ataupun, lingkungan di sekitar personal ataupun pekerja tersebut. Hal ini dapat meliputi bangunan dari tempat kerjanya, kemudian fasilitas kebersihannya, kemudian kebutuhan udara itu juga termasuk yang diatur, kemudian tata laksana kerumah tanggaannya. Oke, kemudian nah, ketika kita bicara tentang ahli gitu ya, tadi kan kita sudah bicara tentang lingkungan kerja, kemudian ada K3-nya. Di lingkungan kerja ternyata membutuhkan, eee, sistem K3 juga gitu ya. Kemudian ada nih personilnya yang dianggap akan, mampu atau, terampil untuk melakukan semua kompetensi pekerjaan tadi, yaitu misalnya melakukan pengukuran, kemudian melakukan pengendalian, kemudian, melakukan penerapan hygiene sanitasi gitu ya, dan program-program lain, itu disebut dengan ahli K3 lingkungan kerja. Di sini disebutkan ahli K3 lingkungan kerja itu adalah seorang ahli K3 dengan kompetensi khusus lingkungan kerja yang disertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 45,
itu personil K3 ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada ahli K3 muda lingkungan kerja, kemudian ada ahli K3 madya lingkungan kerja, kemudian ada ahli K3 utama lingkungan kerja. Mungkin juga sebagian, rekan-rekan di sini sudah, tersertifikasi mungkin sebagai ahli K3 muda lingkungan kerja ya. Oke. Kemudian apa sih yang membedakan gitu ya dari tingkatan-tingkatan personel tadi? Nah, untuk mencapai atau mendapatkan ahli K3 muda lingkungan kerja, itu disebutkan di sini pendidikannya minimal D3, kemudian memiliki, pengalaman kerja itu paling sedikit atau minimal 1 tahun, kemudian memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai di bidangnya, kemudian juga memiliki badan yang sehat. Sedangkan untuk ahli K3 madya lingkungan kerja, ini perbedaannya adalah di pengalaman kerjanya. Pengalaman kerjanya ini diminta minimal itu 3 tahun sebagai ahli K3 muda lingkungan kerja. Jadi nanti si ahli K3 muda lingkungan kerja setelah berpengalaman selama 3 tahun, itu dia bisa meningkatkan kompetensinya menjadi ahli K3 madya. Kemudian yang lain sama, memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, kemudian berbadan sehat. Kemudian setelah ahli K3 madya, itu ada ahli K3 utama. Ahli K3 utama juga sama, tapi yang membedakan adalah pengalamannya. Jadi semakin banyak pengalamannya, dianggap semakin terampil, kemudian semakin meningkat kompetensinya, dia bisa, mendapatkan sertifikat sebagai ahli K3 utama lingkungan kerja. Di sini diminta dia berpengalaman paling sedikit itu 5 tahun gitu sebagai ahli K3 madya lingkungan kerja. Oke, itu tadi tingkatan-tingkatan dari personil K3 lingkungan kerja ya. Kemudian, kita lihat sebelumnya ini, apa aja sih yang membedakan tugas dari masing-masing personil di tingkatan muda, madya, dan utama tersebut gitu ya. Kalau dilihat di sini nih, tugasnya banyak. Kalau yang ahli K3 muda ini ada 8 ya, ada 8, kemudian yang secara umum itu, nanti akan ada istilahnya pengembangan dari tugas ahli K3 muda ini pada, ahli K3 madya dan ahli K3, utamanya. Tapi yang saya highlight di sini, ini yang menjadi, dasar atau prinsip gitu ya. Kalau yang nomor 1 ini udah pasti ya, melaksanakan peraturan perundangan, ini udah pasti karena, si K3 ahli K3 lingkungan kerja ini, sudah memiliki istilahnya penunjukan gitu ya atau lisensi, di mana dia bisa memastikan bahwa semua yang sudah diatur di dalam regulasi di lingkup tempat kerjanya dia, itu berjalan, atau sesuai dengan yang sudah, eee diatur di dalam peraturan ataupun standar. Kemudian yang kedua, melaksanakan program antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian bahaya lingkungan kerja. Nah, ini jadi salah satu poin, yang perlu di-highlight sebagai prinsip kerja dari seorang ahli K3 muda, ahli K3 lingkungan kerja, baik muda, madya, maupun utama. Karena di sini dia akan melakukan istilahnya, tahapan gitu ya, tahapan mulai dari, tahapan yang pertama yaitu antisipasi sampai nanti dia akan mengendalikan atau memastikan si potensi bahaya yang ada di tempat kerja itu berada di bawah nilai ambang batas atau sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Faktor bahaya apa aja? Tadi yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Jadi untuk semua bahaya itu harus dilakukan? Iya. Jadi untuk seorang ahli K3 lingkungan kerja, dia harus memastikan semua faktor bahaya yang ada di tempat kerjanya dia ini sudah melewati, tahapan ini. Sehingga nanti di akhirnya dia bisa memastikan, eee, apa namanya, tujuan dari penerapan si, apa namanya, K3 lingkungan kerja ini bisa bisa tercapai tadi ya. Kemudian melaksanakan dan mengantisipasi risiko kesehatan kerja yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan kerja. Jadi dia juga harus melakukan, apa namanya, identifikasi terhadap potensi kesehatan, potensi gangguan kesehatan yang akan muncul akibat pajanan bahaya di tempat kerja. Kemudian dia harus melaksanakan program promosi kesehatan. Kemudian dia harus melakukan pengambilan dan pengukuran sampel, karena tadi salah satu tugasnya itu adalah pengukuran ya. Kemudian dia melaksanakan persyaratan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja, tadi buat, bangunan gitu ya, terus kemudian buat,
kerumah tanggaan gitu ya, itu nanti dia harus lakukan juga. Kemudian dia harus, melaksanakan atau mengimplementasikan sistem informasi, misalnya, eee, melakukan komunikasi K3 lewat media apa gitu ya. Kemudian dia membuat laporan pengukuran dan pengendalian bahaya lingkungan kerja serta penerapan higien sanitasi di tempat kerja. Oke, kemudian ini adalah wewenang dari ahli K3 muda lingkungan kerja. Yang pertama itu ada memasuki tempat kerja sesuai penunjukannya, ini sudah dijelaskan dengan adanya lisensi atau penunjukan, dari ahli K3 muda lingkungan kerja, dia berhak untuk memeriksa, untuk memasuki tempat kerja sesuai dengan yang ada di dalam, apa namanya, penunjukannya tersebut. Kemudian menentukan program K3 lingkungan kerja yang sesuai. Jadi setelah dia tadi melakukan semua tugas-tugasnya, mulai dari identifikasi dan seterusnya, kemudian dia tentukan, kira-kira program yang cocok nih apa buat, eee, tempat kerja saya dengan potensi, bahaya tertentu, gitu. Itu 2 wewenang dari ahli K3 muda lingkungan kerja. Kemudian kita masuk ke tugas ahli K3 madya lingkungan kerja. Nah, ini kalau udah masuk yang madya, ini tugasnya, 2 kali lipat gitu ya. Tadi 8, yang sebelumnya yang sekarang ada 17. Nah, yang madya ini sama, yang bagian-bagian depan ini sama, ada juga untuk pelaksanaan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Kemudian bedanya ini mulai dari nomor 7. Dia di sini ada nomor 8. Maaf, ini ada mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan modifikasi. Nah, berarti nanti kalau di tempat kerja itu dilakukan ada, penambahan, ada perubahan mesin, perubahan sistem, misalnya, modifikasi proses gitu ya, terus kemudian, mengakibatkan atau menimbulkan faktor risiko terhadap pekerja, terhadap kesehatan, terhadap keselamatan, kemudian hal tersebut harus dilakukan evaluasi oleh ahli K3 Madya Lingkungan Kerja. Kemudian dia harus mengevaluasi juga manajemen program K3 Lingkungan Kerja. Kemudian dia mengevaluasi penilaian risiko kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan health risk assessment gitu ya, penilaian risiko kesehatan kerja itu juga, nanti harus dievaluasi oleh, ahli K3 Madya Lingkungan Kerja. Kemudian dia mengevaluasi program pengendalian risiko. Nah, program pengendalian risiko yang seperti apa yang sudah dijalankan ataupun yang akan nanti dijadikan program di waktu mendatang. Kalau yang sudah dijalankan kita akan lihat kira-kira program ini efektif nggak gitu ya, atau berhasil nggak, atau sukses nggak sih. Misalnya tadi menurunkan potensi gangguan kesehatan atau potensi kecelakaan gitu ya. Kemudian dia juga harus mengevaluasi pemeriksaan dan analisa penyebab kecelakaan kerja. Dia harus terlibat dalam insiden investigation gitu. Terus kemudian dia juga melakukan pelaksanaan identifikasi kebutuhan peralatan pengambilan sampel dan pengukuran. Nah, di sini dia terlibat dalam, proses perencanaan gitu ya. Jadi dia menentukan kira-kira berapa banyak, area di tempat kerja yang harus kita ukur, kemudian, peralatannya apa saja yang nanti akan dibutuhkan. Kemudian dia bertugas untuk melaksanakan sistem informasi K3 lingkungan kerja, melaksanakan inspeksi K3 lingkungan kerja. Dia juga diminta untuk melakukan inspeksi dan membuat laporan pengukuran. Kemudian yang terakhir mengevaluasi metode pembacaan dan menganalisa hasil pengukuran data. Nah, di sini ketika nanti dia melakukan sendiri pengukuran, potensi bahaya atau misalnya bekerja sama dengan pihak ketiga, si ahli K3 Madya Lingkungan Kerja nih harus mampu dan harus bisa mengevaluasi metode pembacaan dan juga analisanya seperti apa. Nah, wewenangnya ini juga sama, naik menjadi 2 kali lipat ya dari ahli K3 muda. Jadi kalau yang madya ini selain tadi bisa memasuki sesuai dengan penunjukannya, memasuki tempat kerjanya, kemudian menentukan programnya apa, dia harus mengawasi. Di sini ada fungsi supervisi. Dia harus mengawasi pelaksanaan program K3 lingkungan kerja. Mana yang sesuai dengan planning, mana yang keluar dari jalur, mana yang harus, istilahnya direvisi gitu ya, direview ulang, ditinjau ulang, kemudian dia juga harus menetapkan rekomendasi teknis terhadap syarat K3 lingkungan kerja. Kalau misalnya terjadi, misalnya ketidaksesuaian, berarti si ahli K3 Madya Lingkungan Kerja ini harus mampu memberikan,
eee, advice ataupun rekomendasi apa yang harus dilakukan baik untuk tindakan, perbaikan ataupun supaya tidak terjadi lagi di waktu mendatang gitu ya. Oke, itu tadi untuk ahli K3 madya. Nah, untuk ahli K3 utama ini tentu pasti lebih banyak lagi tugasnya karena dianggap sudah lebih kompeten dengan pengalaman, lebih 5 tahun gitu ya, sebagai ahli K3 madya gitu ya, pasti dia sudah, lebih istilahnya, luas luas, cakupan dan pengetahuannya gitu ya untuk terus mengembangkan atau meningkatkan bagaimana caranya memastikan si K3 lingkungan kerja ini berjalan dengan sangat efisien dan efektif. Di sini yang awal-awal tugasnya sama, mirip. Kemudian nanti, yang beda itu mulai dari nah ini dari nomor, 18 ya. Nomor 18 ini dia ada mengevaluasi dan memverifikasi hasil dari tindakan pengendalian pajanan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, di sini dia bertugas untuk menilai menilai tindak lanjut yang sudah dilakukan, gitu ya. Kira-kira, tindakan tersebut itu memang sesuai atau harusnya, tidak seperti itu atau diperbaiki, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita misalnya tadi pada saat inspeksi atau misalnya audit menemukan ada, ketidaksesuaian, kemudian dibuatkan, tindakan perbaikannya. Nah, itu tindakan perbaikan keefektifannya itu bisa dinilai atau verifikasi oleh ahli K3 utama lingkungan kerja. Kemudian mengevaluasi dan menyimpulkan hasil analisa dari pengukuran sampel lingkungan kerja, dia membuatkan nih dari data-data yang udah dikumpulin, biasanya kan kita dalam, setahun ada melakukan beberapa kali pengukuran untuk beberapa faktor. Misalnya kebisingan, kita ada yang melakukan misalnya, setiap bulan, ada yang per 6 bulan gitu ya. Nah, kemudian melakukan juga pengukuran misalnya pencahayaan, kemudian melakukan, pengukuran apa yang mudah di tempat kerja misalnya indoor air quality gitu ya, kualitas udara dalam ruangan gitu ya. Nah, dari data-data yang didapatkan tersebut, itu analisanya bisa buat atau diambil oleh si ahli K3 utama lingkungan kerja. Kemudian dia juga harus bisa mengevaluasi dan memodifikasi program pengendalian pajanan risiko kesehatan secara teknis sebagai metode pengendalian utama. Jadi nanti kalau misalnya udah dibuatin program pengendalian, dia harus, bisa memastikan bahwa pengendalian yang paling utama itu dilakukan misalnya dari sisi engineering-nya. Misalnya bisa nggak, secara, pengendalian teknis atau rekayasa teknis itu dilakukan terhadap faktor bahaya tertentu gitu ya, misalnya kebisingan pada mesin. Kalau misalnya itu bisa, itu dia yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi program, pelaksanaannya. Kemudian dia juga harus mengevaluasi pelaksanaan pengendalian pajanan risiko kesehatan secara administratif dan juga penggunaan alat pelindung diri. Nah, nanti kalau misalnya dia menerapkan administratif control atau pengendalian administratif, ataupun, mendistribusikan alat pelindung diri jenis tertentu gitu ya, dia juga harus bisa melakukan evaluasinya. Apakah apakah pengendalian tersebut, apa namanya, sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, apa penyebabnya? Terus kemudian apa yang akan dilakukan gitu ya, itu menjadi tugas dari ahli K3 utama lingkungan kerja. Kemudian, dia harus mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan terhadap kontraktor. Nah, di sini si ahli K3 utama lingkungan kerja itu masuk atau sudah, apa namanya, memiliki peran dalam, K3 apa namanya, sistem K3 yang melibatkan kontraktor di tempat kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ada, pekerjaan yang melibatkan kontraktor atau misalnya melibatkan pihak ketiga atau misalnya subkon gitu ya. Nah itu misalnya mulai dari identifikasi bahaya dan risikonya, kemudian, eee, awareness-nya dia tentang misalnya, pemahaman dia tentang mulai dari, eee kebijakan, mulai dari faktor-faktor yang setiap hari atau yang harus ditangani pada saat bekerja gitu ya, itu menjadi bagian dari tugas ahli K3 utama lingkungan kerja. Kemudian untuk wewenang, nah wewenangnya juga sama, ini menjadi lebih, luas gitu ya.
Sekarang ditambahi untuk yang ahli K3 utama lingkungan kerja itu dia harus mengevaluasi dan menetapkan program, kemudian menetapkan rekomendasi teknis terhadap syarat K3 lingkungan kerja dan pengembangan. Nah, pengembangan ini di sini tujuannya apa? Supaya program kita itu tidak monoton, supaya program kita itu istilahnya, bisa, terus, meningkat gitu ya, bisa terus, kinerjanya itu apa namanya, di-upgrade gitu ya. Jangan terus-terusan misalnya kita hanya, eee, melihat misalnya dari, angka misalnya laporan kecelakaan aja, atau dari, recordable injury gitu ya, yang bisa tercatat gitu. Tapi bisa nggak kita misalnya membuat program-program baru yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa tadi potensi bahaya yang, apa namanya, berisiko untuk menimbulkan tadi gangguan, menimbulkan, cedera ataupun, penyakit gitu ya, itu bisa dengan mudah dipahami atau bahkan pekerja itu bisa secara, eee, spontan gitu ya, secara pemahaman itu sudah sangat mahir. Dia menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang nanti akan menimbulkan misalnya, gangguan terhadap diri mereka sendiri ataupun rekan kerjanya, gitu. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang, personil dari K3 lingkungan kerja beserta tugas dan juga wewenangnya. Kemudian sekarang kita masuk ke perannya. Nah, kalau bicara tentang peran ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk melihat, sedikit tentang terminologi atau istilah-istilah yang mungkin akan sering ditemui gitu ya, terkait dengan, fungsi atau tugas dari seorang ahli K3 lingkungan kerja, yaitu yang disebut dengan industrial hygiene gitu ya. Industrial hygiene atau sering disebut juga dengan occupational hygiene, gitu. Mungkin di beberapa, negara itu ada yang menggunakan, istilah industrial hygiene dan juga ada di beberapa negara lain mungkin seperti, negara persemakmuran atau di negara Inggris gitu ya, dan negara-negara yang banyak mengambil sumber mungkin bacaan ataupun juga standar-standar yang mereka anut berasal dari negara tersebut, mereka akan pakai terminologi atau istilah ini, gitu ya. Jadi, ini kalau nanti menemukan di literatur ataupun misalnya di referensi menggunakan istilah industrial hygiene atau occupational hygiene, ini mengacu kepada, istilahnya pengertian yang, serupa. Nah, menurut, IOHA, hygiene industri atau industrial hygiene itu adalah disiplin ilmu untuk mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya kesehatan di lingkungan kerja dengan tujuan melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan melindungi masyarakat luas. Jadi kalau kita lihat di sini, aktivitas utama dari, apa namanya, kegiatan atau yang disebut dengan, industrial hygiene atau hygiene industri ini, yang tadi disebutkan di dalam tugas, para personil ahli K3 lingkungan kerja ya, berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018. Kemudian dia di-highlight juga di sini tujuannya adalah melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Ini dititik beratkan kepada si pekerja yang ada di lingkungan kerja tersebut dan juga melindungi masyarakat luas. Nah, jadi jangan sampai nih proses kerja yang ada di tempat kerja kita misalnya menimbulkan potensi ataupun risiko bahaya terhadap misalnya komunitas, yang ada di sekeliling, industri kita atau yang lebih luas lagi dampaknya. Nah, itu masuk di dalam skop yang diatur dalam, eee, keilmuan hygiene industri. Kemudian menurut, BOHS ini, hygiene industri yaitu pencegahan penyakit akibat kerja melalui aktivitas pengenalan, evaluasi, dan pengendalian risiko. Nah, saya akan masuk sedikit ke sejarah hygiene industri. Kenapa sih saat ini gitu ya hygiene industri itu bisa berkembang dengan sedemikian cepat dan juga menjadi kebutuhan bagi, masyarakat khususnya masyarakat industri untuk memastikan tadi, jangan sampai tuh tadi angka berjuta-juta kematian terjadi di tempat kerja akibat pajanan bahan kimia tertentu, akibat pajanan misalnya debu gitu ya. Jangan sampai, di tempat kerja kita, di pabrik kita, atau di kantor kita gitu ya, ada kondisi yang serupa. Nah, ini diawali di awal abad keempat sebelum Masehi, itu ada Hippocrates yang melakukan pencatatan bahwa ada,
kejadian, toksisitas atau yang menyebabkan efek racun dari bahan timbal, dari bahan kimia timbal yang digunakan pada industri pertambangan. Kemudian di abad pertama Masehi itu ada seorang sarjana Romawi, dia melihat ada risiko kesehatan yang muncul untuk pekerja yang berhubungan atau menggunakan seng dan juga belerang. Sehingga di situ dia membuatkan suatu seperti pelindung gitu ya, atau masker untuk menutupi wajah yang berasal dari, lapisan atau kandung kemih hewan untuk, memastikan bahwa si pekerja tersebut tidak terkena paparan debu ataupun asap timah. Kemudian di abad kedua Masehi itu ada seorang dokter Yunani, yaitu Galen, dia secara akurat menggambarkan patologi keracunan timbal. Ini juga sama, dia memberikan penjelasan gitu ya, atau menggambarkan bahwa timbal atau bahan kimia itu dia memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan jika masuk ke dalam tubuh pekerja atau di sini, penambang gitu ya, penambang tembaga. Kemudian di tahun 1556, ini di tahun 1500-an, itu ada seorang sarjana Jerman yaitu Agricola. Dia membuat buku judulnya De Re Metallica, di mana buku tersebut itu menggambarkan penyakit dari para penambang. Dan Agricola juga merumuskan tindakan pencegahan. Di sini dia sudah mulai memasukkan sistem ventilasi yang harus dipakai di area tambang untuk melindungi pekerja. Kemudian dia juga sudah mulai menjelaskan atau mengetahui penyakit-penyakit yang diperkirakan akan muncul akibat aktivitas pertambangan, contohnya yaitu silikosis. Kemudian di tahun 1700-an ini ada seorang dokter yaitu Bernardo Ramazzini, dia adalah seorang bapak kedokteran industri disebutnya gitu ya. Dia menuliskan buku De Morbis Artificium Diatriba atau penyakit pekerja. Buku ini diterbitkan di Italia yang isinya itu menggambarkan tentang penyakit akibat kerja. Di sini Ramazzini sudah bisa memperlihatkan bahwa ada akibat yang ditimbulkan dari proses kerja yang, istilahnya bisa merugikan kesehatan daripada pekerja. Dan dia juga di sini mengangkat bahwa aktivitas pencegahan atau preventif itu lebih baik daripada kita harus misalnya mengobati atau sampai kejadian, penyakit tersebut muncul di pekerja kita. Itu, salah satu buku yang cukup terkenal ya di dalam, perkembangan, keilmuan hygiene industri. Kemudian di abad ke-18 ini muncul dokter bedah di Inggris Percival Pott, dia menemukan, suatu kejadian kanker skrotum pada pekerja penyapu cerobong asap gitu, dan kejadian ini menyebabkan, Inggris itu menetapkan suatu, undang-undang, The English Factory Acts, jadi semacam undang-undang untuk manufaktur di zaman tahun 1800-an itu, yang digunakan untuk memberikan kompensasi. Jadi kalau misalnya terjadi, kecelakaan di, factory gitu ya atau di pabrik, kemudian itu akan diberikan semacam ganti rugi gitu ya. Nah, tapi di sini belum muncul nih pengendaliannya. Nah, kemudian baru di awal abad 20 di Amerika Serikat itu ada seorang dokter dan juga ilmuwan peneliti dan penulis yaitu Dr. Alice Hamilton. Dia di sini mulai melakukan informasi atau penyebarluasan informasi gitu ya melalui buku-bukunya dia ke para pemilik perusahaan, kemudian manajer-manajer pabrik dan juga pejabat negara bahwa ternyata paparan, racun atau bahan-bahan kimia yang dipakai di tempat kerja itu bisa menimbulkan penyakit yang disebut penyakit akibat kerja. Dr. Alice Hamilton ini dianggap sebagai salah satu pelopor dalam toksikologi industri atau ilmu, tentang, racun yang istilahnya bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja di industri. Oke, kemudian di dunia itu untuk profesi atau orang-orang yang mendalami, kegiatan ataupun aktivitas tadi hygiene industri itu biasanya disebut dengan industrial hygienist gitu ya. Dan di sini dikatakan industrial hygienist itu menggunakan metodologi ilmiah yang ketat dan teliti dan seringkali memerlukan penilaian profesional berdasarkan pengalaman dan pendidikan dalam menentukan potensi risiko bahaya
berbahaya di tempat kerja dan studi lingkungan. Karena itu kenapa di Indonesia ini pemerintah kita mengatur bahwa orang yang boleh melakukan pengukuran dan juga pengendalian, potensi bahaya dan risiko di tempat kerja itu harus misalnya, dilengkapi dengan kompetensi tertentu, misalnya sertifikasi sebagai ahli K3 lingkungan kerja gitu ya. Kemudian dia juga mempunyai surat penunjukan. Karena dalam aktivitasnya tadi melakukan prinsip-prinsip kerja dari hygiene industri, memang di situ ada beberapa kaidah-kaidah atau metode-metode yang harus dipenuhi gitu ya, supaya nanti, eee, hasil ataupun program dan rekomendasi yang dimunculkan itu memang bisa efektif untuk menurunkan, angka penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja di, eee, industri. Kemudian biasanya nanti industrial hygienist itu akan bekerja sama gitu ya, akan, melakukan istilahnya koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan praktisi kedokteran kerja atau occupational medicine, kemudian dengan praktisi lingkungan itu juga nanti akan sangat banyak, berhubungan, kemudian dengan toksikologi, kemudian dengan insinyur misalnya ketika kita akan melakukan atau, memodifikasi, eee mesin untuk pengendalian teknis gitu ya, kemudian dengan personil HSI gitu ya, misalnya dengan HSI officer gitu ya, kemudian dengan regulator atau pembuat, kebijakan ataupun standar. Nah, ahli hygiene industri ini juga mampu atau bisa terlibat dalam riset, kemudian pengumpulan data paparan tadi, kemudian untuk, metode pengendalian. Kemudian, nah di sini dikatakan industrial hygiene itu lebih, banyak melakukan program pencegahan. Karena tadi dari awal sudah disebutkan bahwa, aktivitas yang dilakukan itu adalah sifatnya preventif ya, gitu. Jadi menghindari si potensi bahaya atau risiko kerja ini terjadi gitu ya, dengan melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan juga pengendalian. Nah, kemudian nanti di tempat kerja kita juga kadang, melihat bahwa hygiene industri itu atau industrial hygiene sendiri, itu skopnya itu banyak, melekat di kedokteran kerja gitu. Jadi kadang, kita melihat di tempat kerja itu tadi analisa data ataupun misalnya tadi rekomendasi itu muncul dari, para praktisi kedokteran ataupun keperawatan gitu ya. Kenapa? Karena tadi industrial hygiene ini sangat dekat kaitannya dengan tadi kita melihat apa aja sih gangguan kesehatan yang mungkin muncul gitu ya. Jadi kalaupun seorang industrial hygienist itu, sudah selesai melakukan pengukuran, biasanya pun hasilnya itu akan dikonsultasikan gitu ya dengan misalnya dokter perusahaan. Karena itu di beberapa tempat kerja itu, industrial hygiene kadang-kadang masuk juga ke dalam, occupational health gitu ya. Jadi dia masuk ke divisi besarnya itu misalnya namanya occupational health atau kedokteran kerja. Kemudian nanti, para praktisi, kesehatan ini atau praktisi medis, dokter, itu akan, menegakkan diagnosa dan juga, treatment ataupun tata laksana dari, kejadian, ataupun potensi dari penyakit akibat kerja yang, dicurigai muncul atau akan terjadi gitu ya. Oke. Itu tadi untuk profesinya. Kemudian, apa saja sih perannya gitu ya yang sudah dilakukan oleh para industrial hygienist gitu ya, dari masa awal dulu sampai sekarang, dari, sejarah yang tadi sudah kita bahas sedikit, itu, sudah banyak memberikan istilahnya pengaruh gitu ya, sehingga perusahaan itu sekarang memiliki program preventif gitu ya. Kemudian termasuk juga dalam, penetapan peraturan REACH, Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals yang mulai diberlakukan pada tahun 2006 untuk, distribusi bahan kimia gitu ya. Kemudian di, apa namanya, peran industrial hygienist ini juga, muncul pada saat, muncul wabah gitu ya, wabah, Legionnaire gitu ya yang disebabkan oleh, bakteri Legionella ini di tahun 1976 gitu ya, di mana, bakteri Legionella ini muncul di, chiller gitu ya atau di pendingin gitu ya. Sehingga banyak industri yang terpengaruh yang memiliki proses kerja melibatkan pendingin, itu pekerja-pekerjanya, terinfeksi dengan, penyakit legionner atau dari, kuman Legionella.
Kemudian di tahun 1990-an itu ada terkait dengan kejadian gas radon, keracunan gas radon. Di tahun 2000-an itu efek jamur dari situasi kualitas udara dalam ruangan dan di tempat kerja, mungkin teman-teman pernah dengar sick building syndrome gitu ya. Nah, itu salah satu peran untuk program hygiene industri yang muncul di tempat kerja atau yang diimplementasikan di tempat kerja. Kemudian mulai sampai ke sini itu ada kekhawatiran terhadap isu nanopartikel gitu ya. Bagaimana dengan potensi bahaya kimia ataupun yang sifatnya itu sudah sampai partikel yang nano gitu ya, yang sangat-sangat kecil sekali. Oke, kemudian ada nggak sih asosiasi profesinya atau perkumpulan profesional untuk seorang industrial hygiene gitu ya, atau ahli K3 lingkungan kerja gitu ya, itu ada gitu ya dan sudah muncul sejak tahun 1930-an. Ini paling awal itu di Amerika Serikat, itu diawali dengan pertemuan conference gitu ya. Jadi si American Conference of Governmental Industrial Hygienists atau ACGIH ini pertama kali melakukan conference itu di tahun 1938 dan di tahun 1939 itu muncul yang namanya AIHA, yaitu American Industrial Hygiene Association. Kemudian diikuti di negara Inggris, itu dibentuklah British Occupational Hygiene Society BOHS tahun 1953. Kemudian secara internasional karena negara-negara yang sudah mulai menerapkan dan membuat standar-standar untuk industrial hygiene itu mulai banyak, kemudian diberlakukanlah perkumpulan atau dibuat perkumpulan dari 29 organisasi negara anggota yang memiliki lebih dari 20.000 ahli kesehatan kerja atau lingkungan kerja di seluruh dunia. Itu dibentuklah IOAH, yaitu International Occupational Hygiene Association. Ini di tahun 1987. Sedangkan untuk di negara yang dekat-dekat kita gitu ya, seperti Asia atau Australia, itu perkembangan perkumpulan industrial hygiene itu dimulai dari Australia itu IOHA itu tahun 1980, kemudian Korea itu dia sudah mulai di tahun 1990 dengan adanya KIHA. Kemudian negara tetangga kita Malaysia itu di tahun 2003 dengan membentuk MIHA, Malaysian Industrial Hygiene Association, dan Indonesia sendiri sekarang juga punya. Kita punya di sini namanya IIHA, yaitu Indonesia Industrial Hygiene Association di tahun 2016. Jadi teman-teman yang bergerak atau berkecimpung di dunia K3 atau di K3 lingkungan kerja pada khususnya atau di hygiene industri ataupun occupational health itu sangat-sangat bisa untuk bergabung gitu ya di IIHA supaya kita bisa sama-sama mempromosikan dan menyebarluaskan lebih luas lagi apa saja sih fungsi-fungsi dan juga peran-peran yang bisa kita lakukan untuk membuat industri-industri di tempat kerja itu juga memfokuskan program-programnya pada penanganan misalnya pengendalian penyakit akibat kerja. Nah, kemudian untuk mencapai suatu istilahnya profesionalitas dengan kompetensi tertentu gitu ya, di internasional untuk seorang industrial hygiene atau K3 lingkungan kerja itu juga sudah ada beberapa sertifikasi gitu yang berlaku internasional. Nah, di sini yang saya contohkan ini ada lebih banyak lagi mungkin di Korea dan di Malaysia itu mereka juga sudah punya ini disebutnya Certified Industrial Hygiene atau CIH gitu ya. Kemudian ada juga CAIH atau Certified Associate Industrial Hygienist. Nah, biasanya biasanya ini nanti akan digunakan untuk memastikan bahwa kompetensi-kompetensi tertentu misalnya untuk pengukuran faktor-faktor bahaya di tempat kerja ini biasanya nanti akan ada modul-modul yang mereka harus ikuti dalam waktu tertentu sehingga mereka itu bisa mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Dan mereka juga harus melewati ininya exam-nya gitu ya atau ujiannya gitu. Nanti mereka akan jadi seorang yang tersertifikasi misalnya secara internasional. Nah, sertifikat-sertifikat ini yang nanti akan diakui oleh
asosiasi profesi misalnya di lokal, misalnya di, negara tertentu atau secara internasional, misalnya tadi di, IOAH gitu ya, secara internasional. Nah, ini yang berlaku internasional contohnya CIAH dan CAIH, kemudian dari Australia itu ada namanya COH. Eee, Informasi terakhir yang saya dengar juga di Indonesia itu sedang digodok gitu ya, untuk teman-teman yang ingin berkiprah lebih, jauh gitu ya, mungkin ke dunia internasional sebagai seorang mungkin ahli K3 lingkungan kerja atau industrial hygienist gitu ya. Insya Allah nanti IIHA itu juga akan memiliki satu skema gitu ya atau metode untuk, menampung gitu ya, kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan, apa saja sih untuk teman-teman itu misalnya berkarir di dunia internasional sebagai industrial hygiene ataupun certified industrial hygienist gitu. Mungkin nanti untuk lebih lanjut teman-teman bisa cari informasi ya tentang, perkumpulan industrial hygiene di Indonesia itu ada websitenya di IIHH. Oke, kemudian apa sih karir industrial hygienist itu? Nanti karirnya itu bisa yang pasti karena kita nanti akan banyak berhubungan dengan regulasi ya, dengan peraturan, kita bisa jadi compliance officer gitu ya. Terus kemudian kita bisa jadi seorang profesional juga, tadi bergabung dengan berbagai industri, apakah industri migas, kemudian manufaktur, tambang, konstruksi gitu ya. Masih banyak lagi yang lain itu bisa kita kembangkan program industrial hygiene-nya. Kemudian kita bisa juga sebagai konsultan gitu ya, sebagai advisor gitu ya untuk program-program perusahaan yang misalnya perlu kita support. Kemudian kita bisa juga menjadi peneliti atau researcher gitu ya, di laboratorium gitu ya ataupun di lapangan yang gunanya untuk apa? Tadi kita misalnya, menemukan potensi-potensi bahaya yang baru gitu ya atau yang, potensial akan menjadi masalah. Kira-kira nanti kalau industri 4.0 ini semakin berkembang lebih besar, kira-kira, faktor risiko bahaya baru apa yang akan muncul dan akan dihadapi oleh pekerja. Nah, kalau ini nggak usah saya jelaskan lagi ya, ini hanya tambahan aja, teman-teman pasti semuanya sudah familiar apa saja sih faktor bahaya di tempat kerja dan apa saja yang harus ditangani dan handle oleh si ahli K3 lingkungan kerja. Oke, kita masuk ke prinsip pekerjaan K3 lingkungan kerja. Saya ini mungkin, secara cepat aja ya, garis besar aja karena saya yakin teman-teman semua juga sudah pernah dapat. Prinsip yang pertama itu dari antisipasi. Antisipasi itu adalah mengenali potensi bahaya, pajanan, serta risikonya lebih dini. Jadi, istilahnya kita adalah, waspada gitu ya. Kita tahu dulu nih, kita aware dulu, kita sadar dulu bahwa, oh di tempat kerja saya itu memang ada potensi bahaya yang dapat menimbulkan gangguan gitu ya. Kemudian kita siapin kira-kira nanti program tanggap daruratnya apa nih. Kemudian bagaimana caranya kita meminimalisir risiko. Kemudian bagaimana cara kita komunikasikan dengan pekerja. Itu yang masuk dalam tahapan antisipasi. Kemudian, untuk melakukan antisipasi potensi bahaya tersebut, kita biasanya, mengetahui cara proses produksi. Jadi kita, eee biasanya lihat dulu tuh, bisnis proses atau kita lihat dulu misalnya, flowchart di area, produksi, di area gudang, di area laboratorium gitu ya. Kemudian kita kenali karakter tempat kerja, apakah di tempat kerja tersebut ada potensi bahaya yang sifatnya geografis gitu ya. Kemudian kita kenali karakter, cara kerja pegawai. Pegawainya ini rata-rata, kerjanya itu berdiri atau duduk. Kemudian pekerjanya ini, rata-rata kerjanya itu statis atau dinamis. Kebanyakan, statis itu maksudnya berada di suatu tempat dalam waktu yang lama atau dia dinamis, misalnya berpindah-pindah dari satu mesin ke mesin yang lain gitu ya. Kemudian risiko dampak internal dan eksternal dari masyarakat ini terkait properti, manusia, dan juga lingkungan. Risiko di tempat yang sama bisa berbeda tergantung saat produksi, pemeliharaan, pembersihan, dan juga kedaruratan. Nah, ini juga makanya ketika nanti kita misalnya menemukan ada satu industri yang sama gitu, yang mirip, yang memiliki proses industri yang mirip, kenapa di situ penanganannya atau, program hygiene industrinya atau K3 lingkungan kerjanya beda gitu ya. Ternyata mereka misalnya memiliki,
pengendalian yang lebih baik atau yang kurang gitu ya, atau tadi karakter tempat kerjanya itu ternyata berbeda gitu. Jadi, pastikan pada saat kita menilai risiko di, tahapan antisipasi ini, kita sudah memperhitungkan tadi karakter-karakter yang diminta supaya hasil ataupun nanti identifikasi kita itu bisa spesifik. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian nah, dari tahapan antisipasi ini nanti output-nya apa sih gitu ya, hasilnya apa? Hasilnya itu biasanya berupa daftar potensi bahaya dan risiko yang kita kelompokkan berdasarkan jenis, lokasi, kemudian kelompok kerja, atau tahapan proses produksi. Jadi ini sifatnya baru data mentah aja nih, data mentah banget yang belum kita cek langsung ke lapangan, belum kita tahu kadarnya berapa gitu ya, tapi kita sudah buatin kelompok-kelompok besarnya gitu. Baik untuk jenisnya, lokasinya, kemudian, kelompok pekerjanya ataupun tahapan proses produksinya. Kemudian rekognisi ini pengenalan. Tadi setelah kita waspada, kita sadar bahwa memang ada potensi bahaya, kemudian kita kenali, kita mulai melakukan identifikasi. Identifikasi untuk semua faktor bahaya. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Putus-putus ya? dengar jelas. Oke. Jadi pada tahapan rekognisi ini kita melakukan identifikasi ataupun pengenalan. Apa yang kita kenali? Tekniknya, teknik kerja, kemudian praktek kerja, kemudian kontrol administratif gitu ya, paparannya. Itu kita gunakan untuk meminimalkan pajanan atau paparan terhadap bahaya dengan cara menghilangkan atau mengurangi sumber bahaya atau mengisolasi. Oke, ini di sini contohnya kita melakukan rekognisi itu mengenali suatu bahaya yang lebih terperinci dan komprehensif menggunakan metode sistematis, sehingga dihasilkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pengenalan apa? Yaitu mengetahui karakteristik bahaya secara menyeluruh, mengetahui sumber bahaya yang berisiko, dan mengetahui proses kerja yang berisiko untuk mengetahui berapa pekerja yang terpapar. Oke, di sini disebutkan rekognisi itu dilakukan untuk mempelajari setiap proses. Nah, di sini kita mulai lebih dalam. Setelah tadi pada saat antisipasi itu kita pakai daftar secara umum, setelah kita melakukan masuk ke dalam tahapan rekognisi, kita mulai lebih dalam. Kita kenalin nih di setiap proses itu bahan bakunya apa, bahan pembantunya apa, hasil buangannya apa, sisanya apa, gitu ya. Terus kemudian melakukan pengenalan potensi bahaya menggunakan flowchart diagram, menggunakan, tabel atau matriks, risiko, menggunakan MSDS gitu ya. Terus kemudian bisa juga kita, melakukan pengenalan risiko kesehatan mencakup surveillance kesehatan menggunakan data misalnya medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Kemudian bila semua informasi tersedia, kita bisa melakukan walkthrough survei. Walkthrough survei itu semacam, eee, survei ke lapangan gitu ya, maksudnya survei selintas nih, kita melihat di lapangan, kira-kira dari yang sudah kita kenali, dari yang sudah kita identifikasi, itu sesuai atau enggak, atau ada yang kurang dari catatan kita atau dari identifikasi kita, gitu. Oke, kemudian di tahapan berikutnya itu ada evaluasi, di sini tingkat paparan bahaya kimia, agen fisik atau biologis, itu diukur atau diketahui. Di sini dikatakan evaluasi merupakan langkah penting yang membantu ahli higien industri menetapkan pekerjaan dan tempat kerja yang merupakan sumber masalah atau memiliki potensi bahaya. Evaluasi di sini dikatakan, yaitu melakukan pemeriksaan. Nah, di sini ada proses pemeriksaan, kita melihat, berapa besar atau berapa banyak gitu ya, potensi bahaya yang nilainya itu di atas NAB gitu ya, atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian dikatakan di sini juga evaluasi meliputi pengukuran paparan personal. Jadi kita melakukan, personal monitoring, biasanya menggunakan, cairan tubuh dari pekerja untuk melihat berapa banyak misalnya pajanan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuhnya.
Kemudian bisa juga kita melakukan pemeriksaan di zona pernafasan, misalnya untuk paparan dari, airborne kontaminan atau, kontaminan udara atau dari sumber bising. Kemudian, penilaian data tersebut itu, dibandingkan dengan, eee, NAB atau nilai ambang batas yang kita rujuk. Nah, di dalam evaluasi nanti juga ada proses sampling. Jadi ada proses pengambilan data karena di situ ada proses pengukuran ya. Nah, bisa dilakukan secara kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian bisa dilakukan, uji atau analisis laboratorium menggunakan peralatan dan metode serta prosedur standar yang hasilnya dapat mencerminkan tingkat keterpaparan dan permasalahan teknis yang diuji. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa mengetahui, kondisi atau kualitas tempat kerja kita, itu dia sesuai atau di bawah nilai ambang batas atau di atas nilai ambang batas. Kemudian kita bisa mengetahui potensi kecelakaan pada, suatu alat produksi, kemudian bisa mengetahui efektivitas alat penanggulangan atau pengendalian, dan membantu dalam penegakan diagnosa penyakit akibat kerja. Nah, ini prinsip yang terakhir yaitu nanti, bisa untuk, setelah kita melakukan tahapan antisipasi, kemudian pengenalan atau rekognisi dan juga evaluasi, kita akan menetapkan yang namanya pengendalian. Pengendalian untuk bahan kimia, fisik, dan biologis atau situasi ergonomis yang merugikan dengan cara prosedural, teknik, ataupun cara lain. Pengendalian nanti bisa dilakukan di 3 titik, bisa di sumber, bisa di jalurnya atau di pathway-nya, atau pada pekerja. Metodenya itu menggunakan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan juga APD. Kemudian untuk mengetahui, pengendalian kita tersebut, sesuai atau tidak, itu kita bisa, gunakan pertanyaan 5W1H. Nah ini, piramida hierarchy of control ya, piramida hierarki pengendalian. Jadi nanti kita diminta untuk melakukan pengendalian itu mulai dari yang, bagian yang paling atas sampai ke, berturut-turut ke yang bawah. Dikatakan ini pengendalian yang paling atas ini sifatnya paling efektif dan semakin ke bawah itu yang kurang efektif. Nah, ini tadi pengendalian bisa dilakukan di sumber, di jalur, dan juga di, pekerja. Nah, aktivitas umum atau, pekerjaan yang nanti akan dilakukan oleh seorang ahli K3 lingkungan kerja, itu mulai dari analisis, bahaya, kemudian mengembangkan rencana dan prosedur untuk melindungi dari paparan penyakit menular dan juga melakukan monitoring atau pemantauan udara untuk kontaminan berbahaya yang berpotensi menyebabkan penyakit atau kematian pekerja. Oke, sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak diskusi di sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arief, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mirta atas presentasinya yang luar biasa. Nah, ini sudah ada pertanyaan banyak sekali ya di kolom Q&A, tapi sebelum itu Bapak Ibu semuanya, kita akan informasikan terlebih dahulu informasi penting buat Bapak Ibu semuanya terkait Mikapro dan juga pelatihan di Media Tama. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah ada ya? Oke, nah Bapak Ibu bisa di subscribe terlebih dahulu ya channel YouTube-nya Kaci Deni karena berbagai video di sini sudah diupload dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen sudah dibahas juga sama Pak Deni di sini. Nah, buat Bapak Ibu semua yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan di sini juga akan kita bagikan giveaway dengan cara subscribe channel Kaci Deni. Ada berbagai pelatihan yang akan dilakukan oleh Media Tama. Ini dia pelatihannya, silahkan Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arief, terima kasih Bu Mirta. Sangat senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu semua.
Jadi kita ada ahli K3 umum untuk di akhir bulan September ini masih dapat menggunakan diskon, voucher diskon 1.150.000. Tapi paling lambat itu tanggal 19 untuk ordernya, pembayaran boleh di tanggal 20 ya. Di sini tertulisnya pembayaran maksimum tanggal 20. Bapak Ibu semua boleh menggunakan diskon 1.150.000. Jadi kalau mau ikut ahli K3 umum, bayarnya nggak sampai 4 jutaan ya, cuma 38 sekian gitu ya. Bagi untuk yang fresh graduate. Kalau dari perusahaan juga sangat murah sekali. Jadi gunakan fasilitas diskon akhir tahun voucher dengan nilai 1.150.000. Ayo semuanya. Lalu berikutnya, bagi Bapak Ibu semua yang tamatan SMA, SMK, tadi ada juga yang bertanya, ikut yang mana? Ikutnya yang operator K3 umum saja. Ya, ini juga Bapak Ibu semua bisa nanti untuk dapat melamar kerja. Ini bagi yang tamatan SMA atau SMK. Tapi yang Kemenaker untuk pendidikan minimal D3. Lalu berikutnya, ketika Bapak Ibu semua selesai ikut ahli K3 umum, lanjutin lagi ke auditor SMK 3. Ini juga ada vouchernya, yaitu 100.000, dan ada harga early bird-nya hanya 2,5 juta saja. Silakan Bapak Ibu semua mendaftar. Tapi syaratnya harus sudah ahli K3 umum terlebih dahulu. Selanjutnya, ada teknisi K3 listrik. Nah, ini juga diperuntukkan bagi teman-teman semua yang tamatan SMA, SMK. Silakan ikut ini. Tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober masih juga ada harga early bird, yaitu hemat 2 juta loh ya. Silakan Bapak Ibu semua ikut ya. Kemudian ada lagi ahli K3 listrik. Nah, ini bagi Bapak Ibu semua yang sudah kerja, ya minta perusahaannya untuk ikut ini. Karena apa? Karena sekarang semua persyaratan tender, khususnya tender di PLN ataupun tender di BUMN yang menggunakan listrik melebihi 200 kV ampere diwajibkan ahli K3 listrik. Pastikan teman-teman semua berkompeten di bidang ahli K3 listrik. Ini nggak mesti ikut ahli K3 umum dulu ya. Lanjut lagi, bagi Bapak Ibu semua yang tamatan SMA juga bisa ikut ahli muda K3 konstruksi. Ini juga nanti di tanggal 20 hari Senin ya. Jadi bisa daftar sekarang, silakan Bapak Ibu semua daftar. Ada kode referral diskon 100.000. Nah, ini juga bagi Bapak Ibu semua yang sudah kerja, khususnya di konstruksi yang mengawasi pekerjaan perancah, wajib nih ikut supervisor perancah. Ini masih ada diskon 1 juta ya di tanggal 1 Oktober paling lambatnya ya. Ini pelaksanaannya nanti di bulan Oktober tanggal 11. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Nah, bagi teman-teman semua yang masuk ke dalam tim tanggap darurat juga penting sekali ikut petugas peran kebakaran kelas D ya. Nanti ini di tanggal 29 September. Ini juga masih ada diskon promo early bird-nya tanggal 19 September, besok paling lambat ya. Hemat 2 juta. Ini juga yang ikut dalam tim keadaan darurat, ada petugas P3K juga. Bapak Ibu semua bisa ikut dengan hemat 2 juta. Silakan. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang mau paket hemat juga ada namanya paket combo ya, petugas P3K dan Damkar bisa dalam 1 kali pembayaran yaitu 8,4, ini sangat hemat sekali, atau paket konstruksi ahli muda dan supervisor perancah. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita juga tersedia di Tokopedia. Aja Pak Arif, ngadat. Nanti buat kolega berikutnya pakai link ke YouTube aja. Oke, berikutnya adalah bagi Bapak Ibu semua yang ingin ikut yang Pak, saya pengen kerja Pak, ada nggak penyaluran kerja Pak? Nah, di Mediatama ini tersedia info karir, teman-teman semua bisa masuk ke mediatama.co.id, bisa dikasih lihat kita ada karir di mana saja. Mas Arif, bisa kelihatan? Nggak ya? Oke, di sini banyak sekali karir, Bapak Ibu semua bisa masuk ke sini, www.mediatama.co.id. Bagi Bapak Ibu semua yang pengen kerja di bidang K3, banyak sekali ya karir-karir yang Bapak Ibu semua bisa ikuti ya. Ini contoh karir-karir yang tersedia di dalam www.mediatama.co.id ya. Boleh saya share lah sebentar ya. Ditutup dulu, Mas Arif.
Jadi Bapak Ibu semua, kalau yang mau ngelamar kerja, Pak, saya pengen kerja Pak di dunia K3. Nah, silakan Bapak Ibu semua masuk ke dalam Mika Pro atau Bapak Ibu semua masuk ke websitenya Media Tama ID. Di bagian bawah ini ada banyak sekali karir K3 yang Bapak Ibu semua bisa lamar. Ya, ini kita kerjasama hampir di semua perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jadi silakan. Dan pastikan pada saat Bapak Ibu semua masuk ke karir ini, Bapak Ibu semua dipastikan dulu ya, Bapak Ibu semua sudah menyiapkan CV. Nah, untuk CV-nya bisa buat secara online melalui aplikasi Mika Pro. Nah, kalau sudah terbuat CV-nya, baru disiapkan juga surat lamaran dan lengkapi juga dengan sertifikat. Lalu nanti klik apply, lalu upload dokumen-dokumennya ke sini ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa menerima nanti lewat email kalau memang Bapak Ibu semua diterima di perusahaan tersebut atau dipanggil untuk interview. Lanjut, Arif. Slideshow. Oke, berikutnya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ada info lagi Bapak Ibu semua di menu di menu Mika Pro ada CV online. Nah, silakan gunakan cara membuat CV secara online tanpa mengetik melalui Word ataupun yang lain. Silakan gunakan ini, ada CV online. Nah, silakan buat dulu data-datanya, lalu bisa di-generate sesuai dengan keinginan kita, mau warnanya seperti apa, tulisannya seperti apa, bisa langsung di-generate, hasilnya luar biasa ya, membuat CV secara online. Dan yang terakhir, ada juga Bapak Ibu semua kalau ingin mendapatkan uang saku. Nah, Media Tama juga menyediakan teman-teman semua bisa menjadi referral list ataupun menjadi affiliate dari Media Tama. Caranya buka di bagian profile, ada referral, klik referral di sana, lalu di copy kode referralnya Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu semua pilih di dalam pelatihan tersebut ada tombol share di sana. Ya, masukin di sana nanti. Ada tombol share. Nah, di sini contohnya ya, kita pilih sertifikat ahli K3 umum, ada tombol share, lalu share via WhatsApp. Nah, langsung ketarik semua nanti yang kode referralnya. Jadi minta temennya kalau ada yang mau ikut training K3 umum, masukkan kode referral itu. Bapak Ibu semua dapat insentif uang saku sebesar 5% dari harga yang dipilih. Kenapa? Karena Media Tama ada dua harga, early bird dan harga promo. Siapa yang mau uang saku, silakan ya. Silakan Mas Arif. Oke, nah itu tadi dia informasi menarik ya buat Bapak Ibu semuanya. Selain dapat ilmu, kita juga bisa dapat cuan. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemenaker RI dan juga in-house training, bisa menghubungi di 021 22 54 5432 atau Bapak Ibu semua bisa juga hubungi di 0899 3386 432 dan juga bisa follow Instagram @mediatama dan juga Facebook di Tama Media Tama Sertifikasi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Kacik Deni dan TikTok Kacik Deni. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingetin lagi bahwa kita masih ada giveaway berhadiah jaket Bumber. Nah, caranya gampang, follow akun TikTok Kacik Deni dan juga subscribe channel YouTube-nya Kacik Deni, like sebanyak-banyaknya TikTok Kacik Deni, dan juga yang terakhir share. Nah, share apa? Share sebanyak-banyaknya YouTube Kacik Deni ke grup K3 yang ada di Facebook. Dan ini masih lama sampai tanggal 31 Oktober 2021. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk K3 seperti APAR, Kotak P3K, APD dan lain-lain, silakan hubungi di 021 2254 5432. Dan menariknya lagi adalah jika Bapak Ibu semua yang ingin sharing ilmu dan ingin passive income dari kolega, kami membuka kesempatan bagi para instruktur semua untuk bergabung di komunitas instruktur Media Tama 2021. Caranya gampang, silakan WhatsApp di 0822 111 308 69. Baik, itu semua Bapak Ibu informasi. Sebelum kita lanjut ada Q&A. Nah, sebelum saya lanjut ke Q&A, saya akan bagikan terlebih dahulu nanti link absensinya, dan perhatikan kode webinarnya. Jadi sebelum klik absensinya, lihat dulu kode webinarnya ya. Kode webinarnya ini ada di link absensi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan terlebih dahulu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Oke ya. Pertanyaan pertama dimulai dari Pak Muhammad Adnan Julian. Nah,
Izin bertanya, untuk spesifikasi dari memiliki badan yang sehat untuk ahli K3 seperti apa? Boleh Ibu Mirta Oke, dijawab? terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Muhammad Adnan Julian ya. Eh, Spesifikasi dari memiliki badan yang sehat untuk ahli K3 seperti apa? Nah, ini kalau yang kaitannya sama kesehatan, Pak, biasanya nanti kita menentukan dia sehat atau enggak itu berdasarkan pemeriksaan ataupun surat keterangan dari medis ya, dari dokter gitu. Jadi silakan nanti ketika mau ikut dari pembinaan atau pelatihan si ahli K3 lingkungan kerja ini, Bapak konsultasi ke dokter dulu, kemudian nanti di situ akan dicek untuk kondisi kesehatannya, kira-kira nanti sesuai nggak gitu ya. Kalau misalnya sesuai, surat keterangan kan nanti akan dibuatin. Nah, surat itu yang bisa Bapak pakai gitu. Jadi maksudnya sehat di sini yaitu berdasarkan kriteria medis, Pak. Gitu. Biasanya nanti pakai surat keterangan dari dokter. Surat Oke, keterangan sehat ya. surat keterangan sehat. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Arfianto Wibowo. Pengukuran lingkungan kerja yang wajib untuk gedung kantor itu apa aja sih Bu sebenarnya? Yang minimum requirement-nya. Oke. Terima kasih Pak Arfianto untuk pertanyaannya. Nah, kalau kita ada di kantor nih, kantor bukan yang banyak mesin-mesin seperti di pabrik ya. Kira-kira kita harus melakukan pengukuran apa nih untuk skop atau lingkup K3 lingkungan kerja. Kita lihat lagi potensi bahaya yang ada di situ apa aja. Dari 5 faktor bahaya tadi yang ada apa aja, kemudian baru kita lakukan pengukuran. Kan kita buat apa kita lakukan pengukuran kalau si potensi bahayanya nggak eksis ya di tempat kerja kita. Jadi kalau misalnya memang kita lihat untuk potensi bahaya fisik misalnya, fisik apa? Misalnya kebisingan. Kebisingan bisa muncul dari mana aja kalau di kantor, misalnya dari mesin fotokopi, kemudian misalnya dari kalau ada genset gitu ya. Terus kemudian misalnya dari pencahayaan itu juga masuk faktor fisika. Terus kemudian misalnya ada panas gitu ya, atau kalau mau lihat dari iklim kerja, biasanya kita cek nanti KUDR-nya, kualitas udara dalam ruangan. Nah, nanti kalau kualitas udara dalam ruangan, itu ada lagi indikator-indikatornya, teman-teman silakan nanti masuk ke Permenaker 5 tahun 2018, di situ ada untuk misalnya TSP gitu ya, debu, total suspended partikulatnya berapa kadarnya, terus kemudian ada di situ gas-gas tertentu yang mungkin muncul di area office, itu nanti bisa ukur yang untuk KUDR. Kemudian kimia, kalau misalnya di situ ada faktor bahaya kimia, boleh diukur juga. Biologi, ergonomi pasti ada ya. Kita di situ berhadapan misalnya dengan penggunaan komputer, terus kemudian postur tubuh yang tidak ergonomis, yang statis, berada dalam posisi duduk terus-menerus gitu ya. Kemudian kita nggak melakukan stretching gitu ya. Terus kemudian faktor bahaya psikososial atau psikologi, kira-kira ada nggak tekanan dari atasan atau kondisi kantor yang ternyata tidak kondusif, yang menyebabkan pekerjanya itu berisiko terhadap stres gitu ya. Nah, itu semuanya harus dilakukan pengukuran supaya kita tahu kira-kira kadarnya atau kondisi di tempat kerja kita itu memenuhi standar atau tidak. Seperti itu jawaban dari saya, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, itu adalah pengukuran lingkungan kerja yang minimum requirement yang distandarkan. Oke, ini menarik juga dari Ibu Sumaryati Mkes. Dia bilang gini, dari Ternate, peran ahli K3 lingkungan kerja pada saat menangani kasus kecelakaan kerja itu di bagian mananya ya Bu? Oke, terima kasih Bu Sumaryati. Balik lagi Bu, tadi karena kita sebagai ahli K3 lingkungan kerja itu di tahapannya antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Kalau terjadi kecelakaan kerja, kita lihat tuh dari yang tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan misalnya terjadi di area tertentu. Kita pernah nggak mengidentifikasi si potensi bahaya tersebut gitu ya. Ketika sudah pernah kita identifikasi, kita cek dong, kita udah melakukan evaluasinya nggak? Kita sudah tahu nggak misalnya berapa besaran risiko tersebut, apakah masuk levelnya risiko yang rendah, sedang, atau risiko tinggi. Nah, ketika kita sudah menentukan tingkat risikonya, pengendalian yang kita buat sesuai atau enggak gitu. Jadi biasanya nanti teman-teman ahli K3 lingkungan kerja akan dilibatkan dalam accident investigator gitu ya, dalam tim investigasi kecelakaan untuk
baik menganalisa di tempat kecelakaan maupun menganalisa data yang sebelumnya misalnya sudah pernah kita lakukan, eee, identifikasinya, sudah pernah kita buatkan pengendaliannya, kira-kira, cocok atau enggak. Kenapa, kecelakaan tetap terjadi, apakah di situ misalnya ada, miss dari misalnya tadi sistem yang sudah pernah kita, eee terapkan, gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Sumaryati, jawaban dari saya. Mantap sekali. Lalu nih Bu, pertanyaan dari Pak Subaidi. Dia bilang, apakah apa perbedaan dari fungsi ahli K3 umum dan ahli K3 lingkungan kerja? Satu lagi, apakah kita bisa loncat langsung jadi ahli utama K3 lingkungan kerja tanpa melewati ahli muda K3 lingkungan kerja? Oke. Yang pertama, apa yang membedakan tugas ahli K3 umum dan ahli K3 lingkungan kerja ya? Kalau tugasnya itu udah pasti beda, karena kalau ahli K3 lingkungan kerja itu dia memang sifatnya spesialis atau khusus Pak Subaidi. Jadi yang tadi diminta itu dia mengevaluasi, kemudian menerapkan program-program yang ada kaitannya dengan, tahapan-tahapan dalam perannya sebagai, seorang ahli K3 lingkungan kerja. Jadi hanya lingkupnya di situ saja. Tapi kalau dia sebagai ahli K3 umum, itu skopnya itu memang lebih luas gitu ya, misalnya dia harus memastikan misalnya untuk, apa namanya, listrik, untuk, apa namanya, api gitu ya, terus kejadian faktor kebakaran, kemudian, kimia, itu semuanya masuk, tapi dia hanya melakukan istilahnya, secara umum, tidak sampai melakukan pengukuran. Kan tadi kalau di fungsinya tugasnya K3 lingkungan kerja yang spesifik melakukan pengukuran dan juga pengendalian ya. Nah, berarti si ahli K3 umum dia nggak bisa tuh, kalau misalnya proses identifikasi aja bisa lah ya, faktor-faktor bahaya apa aja yang ada, risikonya apa aja. Tapi ketika dia mau menentukan besarannya, mau melakukan pemeriksaan, mau melakukan pengujian, itu hanya bisa dilakukan oleh ahli K3 lingkungan kerja. Kemudian apakah kita bisa mengambil sertifikasi langsung sebagai ahli K3 utama lingkungan kerja? Nah, kalau ini setahu saya ada persyaratan lain yang perlu dipenuhi, yaitu kita harus punya, kompetensi sebagai hygiene industri utama. Jadi, ada satu kriteria lagi yang dibutuhkan untuk, kita mendapatkan tadi ahli K3 muda, ahli K3 madya, dan utama, yaitu kita memiliki, sertifikat kompetensi yang sesuai di bidangnya, tadi kan ada ya. Nah, itu salah satunya itu adalah ahli hygiene industri utama atau HIU, itu dikeluarkan oleh BNSP. Nah, ketika Bapak sudah bisa lulus dari ujian kompetensi sebagai ahli higien industri utama, itu Bapak langsung akan convert gitu ya, atau langsung otomatis akan jadi ahli K3 utama lingkungan kerja, gitu. Jadi, nanti silakan langsung uji kompetensi HIU, ikut, kalau misalnya lolos, itu bisa langsung ahli K3 utama lingkungan kerja. Setahu saya sih seperti itu ya. Ya, seperti itu untuk secara teoritis. Tapi kalau kenyataannya apakah bisa langsung ke ahli utama lingkungan kerja, Bu? Kalau kenyataannya, Jarang ya? gimana ya, jarang ya, dan apa namanya, ini kan si Permenaker 5 tahun 2018 ini memang baru muncul di tahun 2018 ya. Jadi, istilahnya, orang-orang yang mengerjakan si pekerjaan K3 lingkungan kerja ini, yaitu memang melewati tahapan 3 tahun dulu, kemudian nanti ketika dia mau, upgrade ke ahli K3 madya, itu kan ada seperti logbook ya atau, laporan, eee, apa namanya, aktivitas lah yang sudah pernah dia lakukan sebagai bukti kompetensi lah ya yang dia lakukan gitu, baru nanti dia bisa upgrade gitu. Mungkin itunya sih yang mesti dipenuhi ya, kalau kita bisa memenuhi bukti kompetensi, kemudian diverifikasi atau dinilai melalui ujian kompetensi itu kita lulus, mungkin itu kita bisa langsung loncat jadi ahli K3 utama lingkungan kerja gitu. Karena mungkin sebelum dari Permenaker 5 2018 udah sangat banyak ya ahli-ahli hygiene industri yang mungkin sebelumnya belum ada sertifikasi. Jadi mereka tujuannya hanya mengambil sertifikasinya aja, itu sangat mungkin sih Pak Denny gitu, apa, langsung untuk, ini aja, sertifikasinya aja. Oke, jadi teman-teman semua, teman-teman harus tahu dulu, pelatihan ahli K3 lingkungan kerja itu langsung terintegrasi dengan BNSP.
Jadi Bapak Ibu semua, Kemenaker tidak mengeluarkan sertifikat ahli K3 lingkungan kerja. Kemenaker hanya mengeluarkan SKP, ya, SKP dan lisensi. SKP-nya ahli K3 lingkungan kerja, levelnya muda, madya utama, termasuk lisensinya. Nah, untuk sertifikatnya itu keluaran dari BNSP melalui LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP dan Kemenaker. Jadi Kemenaker yang menentukan siapa LSP yang diperbolehkan untuk melakukan uji kompetensi terhadap ahli K3 lingkungan kerja. Jadi kalau Bapak Ibu semua training ahli K3 lingkungan kerja, pastikan dulu PJK 3-nya bisa nggak langsung mengeluarkan dua itu. Satu dapat sertifikat dari BNSP ya melalui LSP yang sudah ditunjuk tadi, yang kedua dapat SKP dan lisensi ahli K3 lingkungan kerja. Kalau sertifikatnya namanya hygiene industri, levelnya juga muda, madya, dan utama. Oke? Oke, kita lanjutin lagi. Ada satu pertanyaan juga nih. Kapan perusahaan diwajibkan ahli K3 lingkungan kerja itu harus ada? Nah, dari Pak Ardiansyah. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Ardiansah. Kapan diwajibkan harus ada K3 lingkungan kerja gitu ya, ahli K3 lingkungan kerja? Balik lagi tadi persyaratannya, kita punya nggak faktor bahaya yang perlu kita kendalikan? Ada 5. Kalau misalnya Bapak punya 1 aja si faktor bahaya, berarti Bapak harus melakukan pengendalian kan terhadap si faktor bahaya tersebut. Yang boleh melakukan si pemantauan ataupun pengukuran terhadap si faktor bahaya tersebut menurut Permenaker 5 2018 yaitu ahli K3 lingkungan kerja. Berarti disitulah saat si potensi bahaya sudah ada di tempat kerja, disitulah berlaku bahwa si perusahaan tersebut harus melakukan pemantauan, pengukuran, pengendalian terhadap faktor bahaya yang dilakukan atau diterapkan oleh ahli yang ditunjuk, yaitu si ahli K3 lingkungan kerja. Seperti itu Pak jawaban dari saya. Oke, jadi artinya sebenarnya ahli K3 lingkungan kerja ini nanti bekerjanya menggantikan PJK 3 ahli K3 lingkungan kerja. Jadi kita tidak mesti meng-hire PJK 3 untuk mengukur lingkungan kerja kalau si internal perusahaan sudah punya ahli K3 lingkungan kerja, itu memungkinkan ya Bu ya? Mmm. Gimana Pak Denny, memungkinkan nggak? Kalau dari setahu saya sih kalau dari Permenaker itu nggak menggugurkan ya Pak ya? Nggak. Jadi pengukuran internal itu kan gunanya sebenarnya untuk pemantauan gitu, tapi kalau pengukuran dengan pihak ketiga itu karena biasanya di tempat kerja nggak semua perusahaan itu memiliki peralatan yang cukup untuk ke semua faktor bahaya. Misalnya ada 5 jenis bahaya dengan berbagai macam gitu ya. Biasanya mereka hanya punya satu-satu aja tuh. Nah, untuk mengetahui bahwa semua si faktor bahaya itu sudah terukur, sudah terpantau dengan baik, tetap harus dilakukan setiap tahun itu 1 tahun sekali, pengukuran untuk, lingkungan kerjanya, gitu. Jadi yang untuk di internal itu sifatnya untuk monitoring, gitu. Tapi sangat memungkinkan juga misalkan si perusahaan tersebut mempunyai alat yang lengkap dan sudah Betul terkalibrasi ya Bu ya. betul. Oke, berikutnya dari pertanyaan ini. Bapak Ibu semua disiapkan kalau mau langsung bertanya, silakan nanti diklik tombol raise hand, langsung berbicara dengan Ibu Mirta ya. Oke, dari Pak Sudirman Dirman, Bu Mirta, apa saja yang perlu dilengkapi terkait dengan K3 lingkungan kerja? Mungkin secara global saja, bagaimana implementasi K3 lingkungan kerja untuk di perusahaan, Bu? Minimum Oke. persyaratan. Ini kayaknya dari rekan saya nih, Pak Dirman gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Pak Dirman ya. Apa aja sih yang perlu dilengkapi untuk K3 lingkungan kerja? Nah, itu yang pertama tadi, kita harus punya ahlinya dulu nih Pak, gitu ya. Kalau misalnya orang personilnya udah ada gitu ya, terus kemudian, alatnya kita punya, nah pada saat pelatihan itu si ahlinya itu akan diajarin tuh untuk menggunakan si peralatan untuk melakukan pengukuran dan pemantauan di tempat kerja. Otomatis kita juga harus invest alat, dan alat pengukuran itu, pengukuran lingkungan kerja, rata-rata harganya memang high cost, Pak, gitu, jadi tinggi gitu. Cuma masih ada lah yang masih bisa kita, adakan misalnya di tempat kerja tuh misalnya seperti sound level meter untuk mengukur kebisingan, kemudian ada lux meter untuk mengukur pencahayaan, kemudian misalnya yang gampang kita bisa punya, misalnya partikulat monitor yang, bisa langsung dibaca untuk menggambarkan misalnya, kualitas udara dalam ruangan, di situ ada gambaran, kelembaban, kemudian ada, debu gitu ya. Terus kemudian kita bisa ngukur juga, iklim kerja, di situ misalnya ada, suhu, kemudian ada,
apa namanya, temperatur, radiasi, temperatur basah, temperatur kering gitu ya. Nah, jadi kita harus menyiapkan tadi personilnya, kemudian peralatannya, tentunya kalau ada peralatan tadi seperti yang disebutkan, kita harus tahu, harus ngerti metodenya, kemudian alat kita itu harus diverifikasi misalnya melalui kalibrasi gitu. Jadi memang ada beberapa, istilahnya, peralatan lah yang mesti harus kita siapkan, budget juga, kemudian kita harus punya rencana, atau time frame kira-kira dalam 1 tahun kita akan melakukan pengukuran untuk masing-masing faktor bahaya itu berapa kali. Nah, itu kurang lebih secara umum ketika kita akan menerapkan K3 lingkungan kerja itu yang akan kita lakukan. Gitu Pak Dirman. Oke, Pak Dirman, kalau mau tanya lebih detail lagi, silakan dijabri Ibu Mirta. Ya. Lanjut. Siap. Dari Miranda Tegar Permana, dia bilang gini, waktu perkuliahan dulu pernah melakukan pengukuran lingkungan kerja, mau di ruangan ataupun di luar ruangan. Dia bilangnya ukur kebisingan, kualitas udara, pencahayaan, dan lain-lain. Namun katanya baru bisa digunakan alat itu jika alat tersebut sudah stabil, dibilang kayak itu, di displaynya sudah stabil. Nah, menunggu nilai yang ditunjukkan di display alat itu sudah stabil. Apakah ada peraturan terkait dengan lamanya melakukan Melakukan pengukuran pengukuran. itu? Iya, Oke. makanya stabilkan alat dan lamanya melakukan Mhm. pengukuran tidak berpengaruh terhadap alat yang digunakan alat ukur itu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Miranda. Ini kan kalau kita bicara tentang alat, setiap alat gitu ya, walaupun, mungkin, jenisnya sama, tapi brand-nya berbeda, itu dia juga perlakuannya akan beda. Nah, untuk, alat baik tadi kebisingan, terus kemudian ada pencahayaan, kayak gitu-gitu ya, nanti Mbak Miranda itu bisa melihat atau mengacu kepada SNI-nya Mbak. Sekarang, rata-rata acuan untuk pengukuran lingkungan kerja itu kita sudah ada SNI-nya. Itu nanti silakan diakses lewat websitenya BSN. Misalnya untuk pengukuran kebisingan lingkungan, itu BSN punya. Pengukuran untuk pencahayaan, itu juga punya, malah SNI-nya masih baru ya. Di situ dijelaskan bagaimana cara kita, melakukan pengukuran menggunakan alat, misalnya yang disebut dengan luxmeter, persiapannya apa aja, kalibrasinya bagaimana, di mana alat diletakkan, berapa lama kita, apa namanya, ambil data gitu ya, berapa lama kita bisa langsung tarik data dan lakukan analisa, itu untuk masing-masing alat beda-beda, dan untuk setiap pengukuran itu ada standarnya gitu ya. Istilahnya ada manual book-nya lah ya untuk setiap alat. Jadi kita banyak mengacunya itu kepada SNI, jadi silakan nanti Mbak Miranda, buka-buka SNI-nya tergantung dari faktor bahaya apa yang akan diukur dan menggunakan alat yang jenis apa. Itu Mbak. Oke, jadi teknik pengukuran alat yang berbeda, merek yang berbeda juga Mhm, berbeda, tapi tadi mhm. ada panduannya ya. Silakan di-download panduan tersebut. Lalu ini juga menarik dari Francisca Siska. Dia bilang, jika di satu lokasi kerja diketahui hasil pengukuran kebisingan 90 desibel, saat ini sudah diberikan APD earplug. Namun di sisi lain, earplug itu justru mengganggu operator saat mengoperasikan mesin. Apakah penggunaan e-plug atau APD ini boleh atau tidak dipakai selama 8 jam kerja? Jadi bisa lepas pasang, lepas pasang, lepas pasang, Mhm, atau mhm. gimana? Boleh nggak? Kalau Oke. kebisingan 90 desibel itu tidak menggunakan earplug. Oke, terima kasih Mbak Francisca. Ini kan dikatakan bahwa hasil pengukuran kebisingannya 90 dB ya. Nah, balik lagi, kalau kita menggunakan pengendalian, itu kita ngacunya kan kepada hierarchy of control. Tadi ada gambar piramida terbalik gitu ya. Sebaiknya piramida terbalik itu digunakan dari yang paling atas, dari yang sifatnya eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, baru PPE. Kalau memang ternyata PPE yang kita pakai, misalnya di sini earplug, itu pada saat dipakai itu mengganggu operator saat mengoperasikan mesin, mungkin dia jadi, nggak mendengar, apa namanya, sirene atau suara-suara dari mesin gitu kali ya. Nah itu kita bisa terapkan sebenarnya pengendaliannya itu dari hierarchy of control yang paling atas gitu ya. Tapi kalau untuk kebisingan memang, pengalaman saya dan juga mungkin rekan-rekan yang lain yang di industri, itu merupakan faktor bahaya yang,
sulit untuk kita kendalikan. Kenapa? Karena biasanya kita berhadapan dengan mesin-mesin yang mungkin usianya sudah cukup tua, kemudian spare part yang misalnya harus diganti, harus dimodifikasi gitu ya, dan itu, istilahnya membutuhkan penanganan yang, lebih, panjang gitu ya, nggak semudah kita melakukan misalnya, perbaikan untuk, menghilangkan potensi bahaya yang lain gitu ya. Kalau kayak pencahayaan misalnya kurang, kita tinggal ganti bohlamnya misalnya gitu ya, atau jenis, lampu yang lain. Tapi kalau untuk kebisingan, kalau saran dari saya, kalau kita lihat dari NAB-nya, itu kan batasnya itu ada 85. 85 itu untuk 8 jam kerja. Jadi yang diatur itu jam kerjanya, Mbak, bukan APD-nya gitu. Kenapa? Karena APD itu dia sifatnya tidak menghilangkan risiko, tidak menghilangkan bahaya. Kenapa? Karena si APD itu kita bergantung pada pekerja. Ada pekerja yang disiplin, dia akan rajin pakai, earplug-nya. Pakainya pun benar, bukan yang dikorek-korek masuk ke dalam. Kan cara pakai earplug ada juga ya caranya yang benar gitu ya, tergantung dari jenisnya. Tapi kan kalau pekerja ada juga yang mungkin pakai APD-nya tuh cuma sekedar pakai. Kalau misalnya HSE officer-nya lagi patroli, lagi inspeksi, dipakai. Tapi kalau enggak, dikeluarin, dikantongin gitu kan. Banyakan kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, sebaiknya, jam kerjanya yang diatur. Kalau memang, kebisingannya itu di atas misalnya katakanlah 90 dB, kalau kita masukkan ke dalam tabel di Permenaker itu di NAB berarti berapa tuh? 85 itu 8 jam ditambah 3, 88 itu berarti 4 jam, kemudian 91 itu dia hanya boleh, 2 jam ya. Berarti nanti kita atur, si orang ini misalnya katakanlah karena dia 90 dB, hanya boleh misalnya, eee, 2 atau 3 jam di area mesin tersebut menggunakan earplug gitu ya. Menggunakan earplug, nah di sini kan kita bisa lihat di NAB-nya nih, kebisingan 91 itu masuknya hanya boleh 2 jam di area mesin tersebut menggunakan earplug gitu ya. Kalau misalnya, memungkinkan silakan dibuatkan misalnya dalam 2 jam, 2 atau 3 jam dia boleh mengoperasikan mesin, sisanya dia harus di luar area yang bising tersebut, gitu. Jadi bukan penggunaan earplug-nya yang kita batasin, justru jam kerjanya dia yang kita pantau, supaya jangan sampai pajanannya itu melebihi waktu yang diizinkan atau yang diperkenankan. Seperti itu jawaban dari saya, Mbak Francisca. Jadi kesimpulannya adalah boleh tidak menggunakan earplug tapi dibatasi jamnya. Silakan Bapak Ibu semua download Permenaker nomor 5 2018. Ini sudah jelas sekali, banyak sekali nilai ambang batas yang sudah dijelaskan. Jadi Bapak Ibu semua tinggal pakai aja ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu semua kita buka tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu semua kalau mau bertanya langsung ke Ibu Mirta. Ini kesempatan sekali Bu Mirta bisa memberikan sharing ilmu. Wah, Ibu Mirta ini sangat sibuk ya Bapak Ibu semua ya dengan semua aktivitasnya. Yuk, ditekan tombol raise hand, tapi ingat topiknya K3 lingkungan kerja. Jangan nyimpang ke sana kemari ya. Ada yang tanya K3 pertambangan gimana? Kita nggak bahas lagi K3 pertambangan, itu mungkin topik yang kemarin ya. Oke, sekali aja Bapak Ibu semua. Saya panggil Bapak Andri Lukismanto, Bapak Arif Harfianto. Silakan di-unmute dulu. Silakan di-unmute dulu. Silakan Pak Arif Harfianto. Lalu Ya. Pak Zainuddin. Halo, Pak Arif. Halo, selamat siang, Pak Denny. Oke, silakan Pak Arif. Perkenalkan diri dulu Pak. Bapak dari mana? Ayo, selamat siang, Pak. Jadi saya Arif dari PT Politama Propindo Indramayu, Pak. Ya, Pak. Halo, Ya, jelas? ya. Oke. Dengar, Pak. Izin bertanya, Ibu, Iya, untuk Pak. yang pengukuran faktor psikologi ya, psikososial ya. Itu kan di Permenaker 5 2018 ya, kalau nggak salah. Betul, Itu Pak. ada lampiran kuesioner, beberapa Mhm. pertanyaan. Nah, itu yang melakukan apakah memang bisa ahli K3 lingkungan kerja atau memang harus dokter psikolog gitu ya, Bu? Itu aja, Bu. Itu aja, Bu, sedikit. Makasih. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi kalau untuk, faktor bahaya psikologi, itu bisa Pak kita melakukan, pengukurannya menggunakan si kuesioner yang ada di lampiran Permenaker 5 ya. Nanti hasilnya itu Pak yang kita, konsaltkan kepada kalau misalnya biasanya nih kalau untuk,
pekerja dengan kategori misalnya sudah masuk ke level stres, misalnya stresnya sedang atau stres berat, itu bisa kita konsult ke dokter perusahaan, kemudian nanti dokter perusahaan yang akan merujuk apakah ke psikolog atau ke psikiater atau dokter kesehatan jiwa gitu. Biasanya sih nanti dari hasil pemeriksaan psikologi itu dari internal perusahaan akan menindaklanjuti dulu, misalnya melakukan wawancara, kemudian menggali informasi-informasi dari atasannya juga gitu ya, kenapa ini bisa muncul gitu ya. Baru nanti setelah itu bisa dirujuk ke psikolog ataupun psikiater, Pak. Seperti itu jawaban dari saya, Pak Arif. Oke, lanjut Pak Zainuddin. Silakan Pak Zainuddin. Di unmute, Pak. Halo. Oke, Halo perkenalkan Pak, diri. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. dari Ambon, kebetulan juga baru sebenarnya mau belajar tentang K3. Yang saya ingin tanyakan Bu, ini terkait dengan investigasi insiden Bu. Apa dalam K3 sendiri itu terkait investigasi insiden itu memerlukan sertifikasi tersendiri Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Zainuddin. Saat ini Pak itu sudah ada kompetensinya gitu ya, dari kalau nggak salah dari BNSP ya, itu sebagai accident investigator. Jadi kita jika terlibat di dalam tim investigasi kecelakaan, khususnya kecelakaan kerja gitu ya, itu memang kita diminta untuk punya kemampuan gitu dan keahlian untuk memastikan bahwa faktor-faktor penyebabnya itu memang berhubungan dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya dia gitu. Jadi memang ada Pak sertifikasinya. Nanti Bapak silakan cari namanya kalau nggak salah accident investigator Pak, AI ya, AI. Itu untuk melengkapi kompetensi sebagai tim investigasi kecelakaan Pak. Oke, itu ya Bapak Ibu semua ya. Lalu Ibu Mudia Stuti Intan. Jadi Bapak Ibu semua kalau mau raise hand, sekali aja tekan raise hand-nya pastikan menyala ya. Nanti akan kita bisa lihat. Jadi kalau raise hand-nya mati kita nggak bisa lihat siapa yang nanya. Silakan Ibu Mudia Stuti. Di unmute dulu, perkenalkan diri dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. perkenalkan, saya Mudia Stuti Intan, mahasiswa SA Unggul, peminatan K3, Bu. Ini mahasiswanya ini. Iya, Bu. Iya, Mbak. Mau nanya, Bu, kan selama saya magang 22 hari kerja ini, saya melihat beberapa banyak pekerja dalam pekerjaan ketinggian yang tidak melengkapi APD-nya. Sedangkan saya menanya sama pembimbing lapangan, kenapa tidak menggunakan APD? Ternyata jawabannya itu, kata pembimbing saya, bekerja di sini itu harus menyesuaikan lingkungan pekerjaannya. Selain itu, Bu, inspeksi K3 di sini tidak berjalan. Ada juga yang sudah terpasang lifeline, itu juga pekerjanya kurang aware untuk memasang pengaman dari body harness-nya itu, Bu. Menurut Ibu, masukan untuk mahasiswa kepada pembimbing lapangan yang baik itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Jadi kayaknya konsul ya, Mbak. Konsul bimbingan untuk PKL. Silakan Ibu. Oke, kalau ini kan sekarang posisinya lagi magang ya. Kalau kita magang itu kan sebenarnya proses kita mengamati ya, Mbak ya. Jadi Mbak mengamati aja dulu program-program yang di sana tuh ada apa. Tapi kalau yang sifatnya kita memberikan masukan atau rekomendasi gitu ya, itu nanti berdasarkan hasil penilaian kita. Misalnya kalau kita pakai sistem, misalnya kalau yang mudah kan kalau kita PKL itu kita misalnya pakai pendekatan input, proses, dan output gitu ya. Inputnya SDM-nya seperti apa, kayak gitu kita nilai. Nanti prosesnya, perencanaannya, kemudian evaluasinya, kemudian output-nya
indikator keberhasilannya nih dari tadi disebutkan misalnya inspeksi atau kepatuhan penggunaan APD-nya, itu berdasarkan apa? Misalnya mereka punya SOP, mereka punya standar untuk memasuki area kerja APD-nya apa aja yang harus dilengkapi gitu ya, baru mereka boleh melakukan aktivitas kerja atau boleh mendapatkan izin kerja, izin untuk bekerja gitu ya. Nah, dari indikator keberhasilan tersebut Mbak bisa nilai kira-kira program yang diterapkan oleh si perusahaan itu udah jalan atau belum. Nah, kalau belum, itu yang Mbak nilai kira-kira penyebabnya apa? Tadi misalnya dari perilaku, apakah dari pemahaman si pekerjanya yang kurang, kemudian dari faktor manajemennya ada nggak, yang misalnya perlu ditingkatkan lagi. Nah, dari situlah Mbak bisa muncul saran-saran ataupun rekomendasi yang bisa nanti digunakan untuk meningkatkan, si program tersebut gitu. Jadi kalau untuk proses PKL insya Allah nggak susah kok Mbak. Jadi itu aja yang Mbak amati gitu, nanti hubungkan dengan misalnya teori-teori ataupun ini nih materi-materi webinar yang udah pernah didapat, itu yang nanti jadi saran. Seperti itu ya, masukan dari saya. Jadi gitu ya teman-teman yang masih magang atau PKL, silakan teman-teman semua pastikan jangan langsung menegur atau apa karena bukan dari wewenang kita. Jadi kita hanya mengamati, kata Bu Mirta tadi ya, nanti masukannya nanti berupa laporan. Itu aja batasannya ya. Jadi jangan sampai kita semena-mena kayak mau negur-negur pekerja itu nggak diperbolehkan karena itu bukan bagian dari wewenang kita. Kita hanya ngamati. Suku Mute, Pak, mau bertanya, Bastian, ya, silakan. saya Diperkenalkan Bastian. di mana? Saya Bastian Kris dari sekarang bekerja di konstruksi ya. Saya ingin bertanya Bu mengenai tentang ketiga masalah tentang limbah. Tadi kan Ibu bilang bahwasannya di dalam tugas utamanya itu mengenai tentang lingkungan kerja ya Bu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan gini Bu, maksud saya bertanya gini, kan biasanya kalau misalnya kita dalam menginspeksi atau gimana ya, maksudnya alat itu kan ada yang memang tekniknya tersendiri, ada orang tersendiri, sebagian teknisi yang kita tahu apa itu batasannya, bagaimana cara mengukurnya. Jadi kalau misalnya di dalam limbah B3 itu apakah kita juga ikut dalam mengajak seorang teknisi untuk menginspeksi atau kita sendiri berhak untuk menginspeksi tersebut gitu Bu? Ngerti nggak Bu? Oke. Pak Bastian, kompetensinya apa sekarang ini? Kompetensinya, sertifikasinya apa? Sertifikasi sekarang K3 umum Pak. K3 umum. Oke, terima kasih Ya, Pak. Mas Ian. Oke, udah nyambung pertanyaannya, apakah seorang ahli K3 umum diperbolehkan untuk ikut serta dalam melakukan pengukuran lingkungan kerja, khususnya limbah gitu. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Bastian. Kalau ditanyakan boleh atau enggak, boleh Pak gitu. Tapi ketika nanti dilakukan verifikasi atau penilaian, misalnya melalui audit, itu hasil dari pemeriksaan tersebut atau pengukuran tersebut itu akan dipertanyakan gitu. Karena yang sesuai dengan aturan atau regulasi untuk melakukan pengukuran ataupun pemeriksaan khususnya untuk faktor-faktor lingkungan kerja itu adalah ahli K3 lingkungan kerja. Tadi kan pertanyaannya untuk yang limbah ya. Maksudnya mungkin limbah di sini untuk mengambil sampel gitu ya, kadar limbah kita gitu ya. Nah, kalau untuk limbah yang dimaksud ini misalnya limbah buangan dari sisa proses produksi kita gitu ya, itu memang tidak diatur secara spesifik di dalam K3 lingkungan kerja. Karena yang diatur dalam K3 lingkungan kerja misalnya yang terkait dengan faktor bahaya kimia, itu yang masih ada di dalam lingkungan kerja Pak, yang masih ada di dalam lingkup batas tempat kerja gitu. Jadi misalnya yang ada di dalam bagian proses, misalnya di produksi, di laboratorium, atau di gudang, atau di workshop gitu ya. Tapi kalau udah sifatnya limbah B3 itu kan limbah B3 itu kan sisa dari proses, maksudnya udah tidak menjadi bagian proses, tapi memiliki sifat hazardous gitu ya, memiliki sifat bahaya gitu ya. Nah, di dalam K3 lingkungan kerja ini
pengukurannya tidak termasuk ke situ gitu. Jadi kalau misalnya ahli K3 umum mau mengukur untuk limbah B3, saya rasa kalau dari aturan yang kita anut regulasi Permenaker 5 ini tidak masalah sih Pak, gitu. Tapi kalau nanti dikaitkan dengan peraturan yang terkait dengan limbah, itu mungkin akan ada lagi ketentuan lainnya gitu, bahwa misalnya pengukuran limbah itu harus dilakukan oleh kompetensi tertentu gitu. Itu jawaban dari saya, Pak Bastian. Oke. Jawabannya boleh melakukan pengukuran lingkungan kerja terhadap limbah, tapi kalau ngomongin soal regulasi dan audit, nanti pasti akan jadi temuan karena kompetensinya kurang mencukupi. Lalu berikutnya Pak Daru Santosa. Silakan Pak Daru di-unmute. Pertanyaan berikutnya, Pak Daru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, Silakan. mau bertanya nih Bu, saya dari Sumbawa Barat nih. Dari Sumbawa Barat, Daru Santosa Pak. Mantap. Salam Silakan kenal Pak. Pak, saya baru bergabung ini. Jadi saya mau tanyakan adalah seperti ini. Dalam pengukuran lingkungan, biasanya kan satu perusahaan kan sudah mengukur tempat tersebut. Tetapi kita juga ada wilayah di situ. Terus kita diwajibkan juga harus melakukan pengukuran lagi begitu. Apakah tidak bisa mengambil data yang dilakukan pengukuran yang pertama itu, Bu? Yang kedua, kan ada sertifikasi AK3 umum, ahli K3 umum BNSP, dan ahli K3 umum Kemenaker. Apa bedanya seperti itu, Bu, untuk tugas-tugas dan lain sebagainya? Makasih. Oke, pertanyaan kedua mungkin agak menyimpang dari oke, nggak apa-apa ya. Oke, pertanyaan pertama dulu, dia mungkin tempatnya sudah diukur mungkin oleh Menkon. Apakah si subkon atau si kontraktor ngukur lagi nggak gitu loh? Silakan Bu. Apakah boleh pakai data yang sudah ada? Oh, pertanyaannya itu ya. Balik lagi Pak tadi, kalau misalnya kita hanya pakai data tersebut untuk misalnya analisa untuk program kita, itu boleh, jawabannya boleh. Tapi kalau nanti untuk verifikasi atau audit, itu nanti akan ditanyakan. Kalau misalnya orang yang melakukan, misalnya katakanlah misalnya dari ada kan misalnya dari prinsipal atau dari kantor pusat gitu ya, dia melakukan area kerjanya dia misalnya di dalam area besar. Nah itu sudah dilakukan pengukuran oleh misalnya prinsipal atau kantor pusatnya gitu. Nah itu kalau si yang mengukurnya itu sudah memiliki kompetensi sebagai ahli K3 lingkungan kerja, itu berarti datanya bisa dipakai untuk audit gitu. Jadi nanti bisa dilengkapi bahwa area tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh seorang ahli K3 lingkungan kerja, walaupun misalnya bukan dari organisasi tersebut, tapi dari ininya ya, dari induk gitunya, induk organisasinya gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk kepentingan analisa, misalnya internal perusahaan gitu ya, itu boleh Pak dilakukan sama tadi Menkon yang misalnya belum tersertifikasi gitu ya, belum memiliki kompetensi yang ditunjuk gitu ya. Soalnya tadi pertanyaannya saya punya wilayah lain gitu ya, mungkin maksudnya seperti itu ya, Pak Denny ya. Terus yang pertanyaan kedua, apa bedanya ahli K3 umum Kemenaker dengan BNSP ya? Bedanya apa? Yang pertama, kalau yang dari Kemenaker itu memang dia tadi wewenangnya itu sesuai dengan tempat kerjanya Pak, karena nanti di penunjukannya itu disebutkan PT-nya. Gitu berarti dia menjadi perpanjangan dari katakanlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di area tersebut saja gitu. Jadi ketika dia pindah, ketika dia keluar, berarti dia tidak punya lagi wewenang yang sama seperti yang ditunjukkan atau disebutkan dalam SKP tersebut gitu. Kalau yang dari BNSP itu sifatnya lebih luas gitu ya. Jadi kompetensinya itu mungkin sama, dia punya harus menguasai modul-modul yang sudah diberikan, tapi lingkup pengawasannya dia tidak seperti yang ditunjukkan melalui SKP atau lisensi yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja gitu. Beda secara generalnya sih itu ya. Kalau dari kompetensi menurut saya dari modul-modul pelatihannya sih itu mungkin mirip ya. Tapi wewenangnya dia ketika dia berada di tempat kerja, masuk ke dalam tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan pengawasan, itu dibatasi dari SKP Kemenakernya Pak. Seperti itu Pak. Oke, kalau ini saya tambahin ya Bu ya, ini bagian Boleh. saya. Siap.
Oke, kalau Alika 3 umum yang Kemenaker memang ditujukan untuk perusahaan. Betul kata Bu Meta tadi, karena SKP dan lisensinya ditujukan untuk perusahaan itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi kalau misalkan dia resign ke perusahaan yang lain, SKP dan lisensinya tidak berlaku. Dan ahli K3 umum digunakan untuk pengesahan P2K3, sedangkan Iya, BNSP nggak bisa, ya karena nggak ada SKP dan lisensi. Nah, yang Kemenaker ahli K3 umum sertifikatnya tertulis calon ahli K3 umum. Dia bisa ditunjuk sebagai ahli K3 umum jika sudah punya SKP dan lisensi. Silabi dari ahli K3 umum ada di Kepmenaker 239/2003 dan ahli K3-nya sendiri diatur dalam Permenaker 0292. Sedangkan kalau BNSP itu untuk diri kita sendiri, jadi melekat diri kita sendiri. Bapak Ibu semua resign dari suatu perusahaan ke perusahaan lain tidak berpengaruh terhadap sertifikat kompetensi Bapak Ibu semua. Jadi kalau Kemenaker sertifikatnya adalah sertifikat pembinaan calon ahli K3 umum. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir ya untuk session kita yang kedua dan yang ketiga ini. Silakan Mas Arif dilanjutkan kembali. Banyak sekali pertanyaan bagaimana cara ngeklaim sertifikat bla bla bla, mungkin kita bahas di sini. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Pak Denny dan Bu Mirta, ini luar biasa ya. Pertanyaan masih banyak sebenarnya. Oke, saya akan informasikan bagaimana caranya untuk mengklaim e-sertifikat. Oke, saya share screen lagi. Saya mengingatkan. Oh ya, saya mengingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya yang sudah absensi, silakan absensi. Ya, kalau misalkan yang belum silakan absensi, dan absensi ini kita tutup jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Jadi setelah lewat dari jam 4 sore kita tidak terima lagi, alias sertifikat tidak bakal kita publish. Nah, jadi pastikan sudah mengisi absensi pukul 15.00 ini ya. Paling lambat jam 16.00. Oke, nah bagaimana caranya untuk mengklaim e-sertifikat? Oke, yang pertama, sudah muncul? Ya, silakan Bapak Ibu semuanya install aplikasi terlebih dahulu, aplikasi Mika Pro melalui Play Store ataupun App Store. Kemudian ada di bawahnya, di scroll sedikit ke bawah, ada available training skill. Masukin kode webinarnya kolega 16 dan masukkan juga atau screenshot Mika Pro Platinum. Jadi kalau Mika Pro-nya masih silver, upgrade dulu jadi platinum. Jadi kalau masih silver tidak kita publish juga. Jadi ada 3 persyaratan, yaitu Mika Pro-nya platinum, ikut webinar dengan mengisi absen, dan pastikan sudah install aplikasi Mika Pro itu sendiri. Silakan Mas Arif dilanjutkan lagi. Oke, ya. Tadi sudah diinformasikan mengenai e-sertifikat ya Pak Denny. Ya. Nah, saya akan menginformasikan lagi ya, apa ini? Pemenang giveaway ya. Siapa akan pemenang giveaway? Apakah masih ada di sini? Oke, sepertinya kalau saya intip sih masih ada. Nah, saya akan coba informasikan siapakah pemenangnya. Oke, sebentar saya coba share screen lagi ya. Oke, buat Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh like dan share, silakan sebanyak-banyaknya di TikTok saya, TikTok Kaci Denny, dan YouTube-nya juga like dan share juga ke Facebook ya, grup-grup K3 lainnya. Kita akan cek selama 1 minggu, kita akan umumkan lagi di Sabtu berikutnya. Jadi lakukan like-nya itu mulai dari hari Sabtu atau hari Sabtu ini sampai dengan ke Sabtu depan. Jadi like terus ya, atau share terus, kita akan pantau ya. Jangan lupa di-mention ke kita. Silakan Mas Arif, siapa pemenangnya hari ini? Nih, lagi coba buka lagi nih filenya. Tadi sedikit nge-close. Nah. Oke, buat Bapak Ibu semua yang masih belum absen, masih ada kesempatan buat absensi ya. Karena kita tutup jam 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Masih bisa, apa masih terhambat, Mas Arif? Oke, masih loading, Pak. Masih loading. Oke, sebelumnya kalau masih loading silakan dari Ibu Mirta dulu. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata ataupun informasi terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan K3 lingkungan kerja yang efektif dan efisien di tempat kerja kita. Silakan dari Ibu Mirta. Oke, terima kasih Pak Denny. Itu ya tadi closing statement dari saya.
kita sebagai praktisi K3 gitu ya, jangan melupakan bahwa ada bagian dari lingkungan kerja yang perlu juga kita perhatikan dan kita kendalikan gitu ya. Ketika kita akan mengendalikan K3 di lingkungan kerja, pastikan bahwa kita sudah menerapkan semua yang diatur di dalam peraturan, sehingga nanti pada saat kita membuat program pengendalian itu akan sangat bermanfaat untuk meminimalkan terjadinya penyakit akibat kerja khususnya dan juga kecelakaan kerja pada umumnya, sehingga kita bisa mewujudkan tujuan dari implementasi sistem manajemen K3, yaitu mewujudkan tempat kerja yang bebas dari penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja. Mungkin itu aja pesan dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua dan rekan-rekan kolega Media Tama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Silakan Mas Arif, kita closing dulu. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini ada kendala teknis. Terima kasih Bu Mirta, Pak Denny sudah menginformasikan ya, sudah memberikan materinya pada hari ini, dan juga buat Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah hadir. Saya akan berikan selamat ya, secara lisan buat pemenang giveaway hari ini ya. Pak Denny kalau misalkan ada foto nanti bisa langsung ditampilkan ya Pak. Seperti slide. Oke. Nah, ini dia pemenangnya adalah Teresia Meli Kurnia. Selamat. Tadi saya lihat masih ada dan masih hadir. Tadi sempat chat saya juga mengenai nanya tentang e-sertifikat. Selamat buat Mbak Teresia Meli Kurnia. Nanti akan dihubungi oleh tim Media Tama untuk informasi alamatnya. Nanti akan dihubungi secara langsung oleh tim Media Tama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Denny, Bu Mirta, dan jangan lupa untuk hadir kembali di acara webinar Kolega Media Tama setiap Sabtu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah closing dari Bu Mirta, dan saya mengucapkan pamit undur diri. Saya host Arif Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita, saya Mirta. Mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Bu Mirta. Siap.